Selama 30 tahun, sepasang suami istri tidur di kamar terpisah dan mengelola keuangan mereka masing-masing. Ketika sang suami divonis tak akan hidup lama, ia menyerahkan seluruh tabungannya sebesar 5 miliar rupiah yang ia kumpulkan seumur hidup kepada adik perempuannya. Sang istri hanya tersenyum misterius. Namun, keesokan paginya, terjadilah sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Selamat datang di pilihanmu." Budi Hartono terkapar di meja kantornya, matanya terpaku pada grafik saham berwarna merah dan biru yang menari-nari di layar komputer. Rasa sakit yang kejam dan dahsyat menyebar dari perut kanan bawahnya, seolah seseorang menusuk organ dalamnya dengan pisau tajam. Tepat sebelum pandangannya menjadi gelap, hal terakhir yang ia dengar hanyalah suara cangkir tehnya yang jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai, serta teriakan panik para satpam gedung. Ketika Budi sadar kembali, bau disinfektan yang menyengat terasa begitu dingin hingga membuatnya merinding. Matanya silau oleh cahaya putih dari lampu neon di langit-langit, dan setelah beberapa saat mengerjapkan mata, ia baru bisa mengenali di mana ia berada. Sebuah rumah sakit umum besar di Jakarta. Ia terbaring sendirian di ranjang rumah sakit yang kosong, hanya ditemani oleh suara bip-bip monoton dari mesin di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun di sisinya. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada kerabat. Seorang dokter berusia sekitar 50-an masuk ke kamar sambil membawa map rekam medis yang tebal. Ia menatap Budi dari balik kacamata bacanya yang bertengger di hidung. Tatapan matanya menunjukkan rasa simpati yang khas dari seorang tenaga medis yang harus menyampaikan kabar buruk. Dokter itu menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Setiap kata yang keluar dari suaranya yang tenang terasa seperti paku yang menancap di telinga pendengarnya. Setelah memperkenalkan diri sebagai Dokter Irawan, Kepala Departemen Bedah Hepatobiliar, ia bertanya apakah ada keluarga yang menemaninya. Budi menggelengkan kepala dan dengan suara serak berkata bahwa ia sendirian dan tidak apa-apa, memintanya untuk mengatakan apapun dengan jujur. Ia berkata bahwa setelah melalui berbagai cobaan hidup hingga usia ini, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dokter Irawan menghela napas dan meletakkan foto röntgen di pulut lightbox. Ia menunjuk ke sebuah gumpalan keabu-abuan seukuran kepalan tangan yang menempati sebagian besar hati pasien. Diagnosisnya adalah karsinoma hepatoseluler, atau kanker hati. Terlebih lagi, tumor itu sudah dalam stadium akhir dan mulai menyebar ke paru-paru. Budi merasa seolah kepalanya dipukul palu, telinganya berdengung. Sambil berusaha tersenyum, ia bertanya apakah mungkin ada kesalahan. Ia baru berusia 65 tahun, selalu menjaga pola makan, dan berjalan 3 putaran di taman setiap pagi. Ia tidak pernah menyentuh alkohol atau rokok, bagaimana mungkin ia bisa terkena kanker? Ia bahkan meminta untuk diperiksa ulang, kalau-kalau berkasnya tertukar dengan pasien bernama Budi Hartono yang lain. Dokter Irawan menatapnya dengan penuh simpati, tetapi tetap tegas. Hasil biopsi tidak pernah berbohong. Jelasnya, penyebabnya mungkin adalah hepatitis B yang tanpa sadar telah mengendap di tubuh Budi sejak ia muda. Ditambah dengan stres yang menumpuk selama bertahun-tahun, penyakit itu berkembang tanpa suara hingga rasa sakit yang hebat muncul hari ini, saat semuanya sudah terlambat. Budi bertanya berapa lama lagi sisa hidupnya? Dokter itu ragu sejenak sebelum menjawab. Sekitar 6 bulan. Jika ia menjalani kemoterapi dan radioterapi secara aktif, ia mungkin bisa memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama, tetapi kualitas hidupnya akan menurun drastis. Jika tidak ada perawatan apapun, paling lama ia hanya akan bertahan 3 atau 4 bulan. 6 bulan. Itulah nilai hidup yang didapat Budi setelah berjuang seumur hidup, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ia duduk termenung, tangannya yang kurus mencengkeram erat ujung sprei putih. Di benaknya, tidak terlintas wajah istri atau anaknya, tidak juga pemandangan liburan mewah ke luar negeri yang belum pernah ia rasakan. Hal pertama dan satu-satunya yang muncul di benaknya adalah buku tabungan biru dengan saldo 5 miliar rupiah. Itu adalah uang yang ia kumpulkan dengan susah payah selama 30 tahun terakhir, menahan lapar dan hidup prihatin. Sebagai kepala bagian akuntansi, setelah pulang kerja, ia membawa pulang pembukuan perusahaan lain sebagai pekerjaan sampingan dan mengerjakannya semalaman. Ia tidak pernah membeli kemeja seharga lebih dari 500.000 rupiah, tidak pernah menginjakan kaki di restoran mewah. Semua itu ia lakukan hanya demi melihat angka di buku tabungannya bertambah setiap hari.
Itu adalah darah dan keringatnya, satu-satunya tempat berlindung di dunia yang penuh tipu daya dan pengkhianatan ini. Sekarang aku akan segera mati? Apa gunanya semua uang ini yang tidak bisa kubawa ke alam baka? Ketakutan yang samar namun kuat mencengkeram hatinya. Bukan kematian yang ia takuti. Ia takut kehilangan uangnya. Ia takut uang hasil jerih payahnya itu jatuh ke tangan orang lain, terutama ke tangan istrinya, Siti Rahayu. Memikirkan Siti, perasaan pahit dan waspada bercampur aduk di hati Budi. Pernikahan 30 tahun. Terlihat damai dari luar, tetapi hanya mereka berdua yang tahu betapa dinginnya hubungan di dalam rumah itu. Mereka mengelola uang secara terpisah, atau dengan istilah anak muda sekarang, mereka adalah pasangan, patungan, yang ketat. Biaya belanja dibagi dua, tagihan listrik dibagi dua, bahkan bohlam yang putus pun harga barunya dibagi dua. Siti selalu menghitung setiap sen dengannya, bahkan untuk seikat kangkung atau segenggam cabai. Jadi, alasan apa yang ia miliki untuk meninggalkan kekayaan sebesar ini untuk dinikmati oleh wanita itu? Budi berjalan keluar dari ruang praktik dokter seperti orang linglung. Koridor rumah sakit ramai dengan lalu lalang orang, dan suara tangisan serta panggilan yang terdengar dari segala penjuru membuat kepalanya serasa mau pecah. Ia melangkah keluar dari pintu utama rumah sakit, sinar matahari senja memantul dari gedung-gedung pencakar langit, menyilaukan matanya, ia menyetop taksi, dan meminta diantar ke Taman Suropati. Ia butuh tempat yang tenang untuk memikirkan langkah terakhir dalam hidupnya. Duduk di bangku taman, memandangi para lansia yang berolahraga dengan penuh semangat, hati Budi terasa terbakar. Mereka seumuran dengannya, tetapi mengapa mereka terlihat begitu sehat dan bahagia, sementara ia telah menerima vonis mati. Angin yang berhembus dari danau terasa sejuk, tetapi punggungnya terasa dingin. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab, bukan dari istrinya. Siti tidak akan meneleponnya pada jam-jam seperti ini. Semuanya adalah telepon spam yang menawarkan properti. Ia menggulir daftar kontaknya, dan jarinya yang gemetar berhenti pada nama Dewi Sartika. Dewi adalah satu-satunya adik perempuannya. Meskipun terkadang impulsif dan bisnisnya naik turun, ia tetaplah darah dagingnya. Marga mereka sama, Hartono, sedangkan istrinya, Siti, pada akhirnya tetaplah orang lain. Budi menahan rasa sakit yang samar-samar menyebar di perutnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Belum sampai 2 kali nada sambung berbunyi, telepon sudah diangkat. Suara Dewi yang ceria dan riang terdengar, sangat kontras dengan suasana hatinya yang kelam. Wah, tumben, Mas. Matahari terbit dari barat, ya? Tumben telepon jam segini. Pasti dapat rezeki nomplok. Nih. Makanya ingat sama adiknya yang miskin ini. Mendengar suara ceria Dewi dari seberang telepon, Budi merasa jengkel sekaligus sedikit terhibur. Adiknya memang selalu seperti itu. Setiap kali bicara, selalu mengeluh tentang uang dan kemiskinan, padahal keluarganya cukup mapan. Tapi setidaknya, Dewi berbicara kepadanya dengan kehangatan. Berbeda dengan istrinya di rumah, yang setiap kali membuka mulut selalu membahas utang atau pembagian biaya dengan perhitungan yang tajam. Ia berdeham, berusaha menjaga suaranya tetap tenang agar tidak pecah menjadi isak tangis. Ia meminta Dewi untuk mencari tempat yang sepi untuk berbicara, karena ada hal yang sangat penting untuk ia sampaikan. Mendengar nada serius kakaknya yang tidak biasa, Dewi pun menjadi cemas. Terdengar suara Dewi berteriak kepada karyawannya untuk menjaga toko baik-baik, diikuti suara langkah kaki tergesa-gesa mencari tempat yang tenang. Iya, Mas. Aku dengar. Ada apa? Kok serius sekali? Berantem sama Mbak Siti? Atau kena tipu? Budi tersenyum pahit. Di mata adiknya, hidupnya hanya seputar 2 hal itu. Ia berkata bahwa ia tidak bertengkar ataupun ditipu. Ia berkata bahwa ia akan segera meninggal. Telepon di seberang tiba-tiba hening. Keheningan itu begitu lama hingga Budi mengira Dewi syok dan mematikan telepon. Akhirnya, Dewi menjerit dan berteriak, bertanya omong kosong apa yang sedang ia bicarakan. Bagaimana mungkin orang yang sehat tiba-tiba akan meninggal? Budi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di rumah sakit, tentang tumor mengerikan itu, dan tentang sisa hidupnya yang hanya 6 bulan. Ia berbicara sangat perlahan, kata demi kata,
seolah-olah untuk meyakinkan dirinya sendiri akan kenyataan pahit ini. Dewi mulai menangis terseduh-seduh di seberang telepon. Mendengar tangisan adiknya, hati Budi pun luluh. Ikatan darah memang lebih kental dari air. Pikirnya, saat ia sakit, orang yang akan menangis tulus untuknya hanyalah adiknya. Ia menunggu tangisan adiknya sedikit mereda, lalu langsung ke pokok pembicaraan. Masalah yang telah membuatnya pusing 7 keliling sejak keluar dari ruang dokter. Dewi, sudah jangan menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sekarang, Mas butuh bantuanmu. Ini sangat penting. Menyangkut semua yang Mas kumpulkan seumur hidup, kamu harus bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Terutama pada mbakmu, Siti. Sambil sesenggukan, suara Dewi yang masih serak terdengar lebih tenang. Ia bertanya ada apa dan berkata kakaknya bisa mempercayainya. Bukankah saudara harus saling membantu dalam suka dan duka? Budi melihat sekeliling sekali lagi, dan setelah memastikan tidak ada siapapun di dekatnya, ia merendahkan suaranya. Ia menceritakan tentang buku tabungan berisi 5 miliar. Mendengar jumlah itu, tangisan Dewi seketika berhenti. Budi bisa mendengar adiknya menahan napas karena terkejut di seberang telepon. Ya ampun, Mas. Dari mana Mas dapat uang sebanyak itu? Aku kira Mas sama Mbak Siti hidup pas-pasan dari uang pensiun. Budi memotong ucapan adiknya. Ia menjelaskan bahwa uang itu berasal dari pekerjaan sampingan, investasi saham, dan bunga berbunga selama 30 tahun terakhir. Ia rela tidak sarapan, memakai sepatu yang solnya rusak selama 3 tahun, dan tidak mengganti motor tuanya yang sudah 15 tahun, semuanya demi mengumpulkan uang itu. Ia menekankan bahwa istrinya, Siti, sama sekali tidak tahu tentang keberadaan uang ini. Siti hanya tahu jumlah gaji bulanannya. Aku ingin meninggalkan semua uang ini untukmu, kata Budi dengan tegas. Dewi tergagap, bertanya apakah kakaknya bercanda. Mbak Siti kan istri Mas. Secara hukum seharusnya dia yang menerima, bukan? Mengapa semua diberikan kepadanya? Mendengar adiknya menyebut nama Siti, Budi merasakan darahnya naik ke kepala. Jangan sebut nama perempuan itu, teriaknya. Kamu tidak tahu, dia hidup bersamaku selama 30 tahun, tapi lebih buruk dari orang asing. Uang sewa rumah dibagi 2, biaya makan dibagi 2. Kalau aku sakit dan beli obat flu, dia akan minta uangnya diganti. Dia itu orang yang dingin dan perhitungan. Kalau dia tahu aku punya uang ini, pasti semua akan ia keruk untuk disumbangkan ke pengajian-pengajian anehnya itu. Aku tidak akan membiarkannya. Lebih baik aku berikan pada adikku sendiri daripada orang lain. Ia meluapkan semua amarah yang terpendam selama ini. Makan malam yang dingin, tagihan listrik yang diletakkan di atas meja. Ketika ia ingin membeli TV baru, istrinya berkata, yang mau nontonkan kamu, jadi beli pakai uangmu sendiri. Pernikahan mereka sudah lama mati secara klinis. Hanya cangkangnya yang dipertahankan demi menjaga gengsi dan kebiasaan. Mendengar keluh kesah kakaknya, Dewi tampak setuju. Ia juga tidak menyukai Siti. Hubungan antara ipar perempuan memang seringkali berbeda antara di depan dan di belakang. Mendengar cerita penderitaan kakaknya, kebenciannya pada Siti semakin menjadi-jadi. Ia berkata agar kakaknya tidak khawatir. Jika kakaknya mempercayainya, ia akan menjaganya dengan baik. Ia berjanji akan merawat kakaknya di sisa hidupnya. Ia juga berjanji akan membelikan obat-obatan terbaik. Budi memberitahu adiknya untuk menyiapkan dokumen. Beberapa hari lagi, setelah kondisinya membaik, mereka akan pergi ke kantor notaris bersama untuk proses hibah atau surat wasiat. Semuanya harus diurus secara hukum tanpa celah, agar Siti tidak bisa menggugat nanti. Ia berpesan, agar Dewi tidak menunjukkan gelagat apapun saat bertemu Siti. Setelah menutup telepon, Budi menghela napas lega, seolah beban seberat 1000 ton telah terangkat dari pundaknya. Setidaknya, hartanya sekarang akan aman. Ia duduk termenung lebih lama lagi hingga matahari benar-benar terbenam. Angin malam yang dingin mulai berhembus, dan ia bangkit untuk menyetop taksi menuju rumah. Rumah yang ia sebut rumah, tetapi sebenarnya lebih mirip rumah kos bagi 2 orang tua yang kesepian. Saat Budi tiba di rumah, hari sudah gelap. Rumah tua 1 lantai yang terletak di dalam gang sempit itu sunyi senyap.
Ia mendorong gerbang besi yang berkarat, menimbulkan suara derit yang melengking. Di salah satu sudut halaman, motor tuanya terparkir di samping beberapa pot tanaman layu milik Siti. Dapur menyala, dan aroma sayur asem serta semur daging tercium harum. Di rumah lain, pada jam seperti ini, seluruh keluarga akan berkumpul dengan tawa yang tak henti-hentinya. Namun, di rumahnya, hanya terdengar suara talenan dan pisau yang beradu, suara kering yang menandakan dimulainya malam yang membosankan seperti biasa. Ia masuk ke dalam rumah, mengganti sepatu usangnya dengan sandal jepit yang sudah tipis. Siti sedang sibuk menyiapkan makan malam. Meskipun usianya sudah mendekati 60 dan rambutnya mulai memutih, gerakannya masih gesit meski tubuhnya kurus. Melihat suaminya pulang, ia bahkan tidak mengangkat kepala, hanya melontarkan satu kalimat singkat. "Sudah pulang. Cuci tangan, ayo makan. Hari ini saya masak lebih awal, soalnya nanti mau pergi arisan." Budi tidak menjawab, diam-diam masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Air dingin sedikit menyegarkan pikirannya, tetapi rasa nyeri tumpul di hatinya terus berdenyut sesekali, seolah mengingatkannya bahwa kematian semakin dekat. Melihat wajahnya yang pucat dan tua di cermin, ia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Seumur hidup hanya bekerja. Apa yang tersisa pada akhirnya? Meja makan tampak sederhana. Semangkuk sayur asem, sepiring semur daging, serta sambal dan beberapa lauk pauk lainnya. Pasangan itu duduk berhadapan di ujung meja, masing-masing menunduk ke piringnya sendiri. Tidak ada yang saling berbicara. Satu-satunya suara di ruang yang menyesakan ini adalah denting sendok dan piring. Budi mengambil sepotong daging semur dan memasukkannya ke mulut. Rasanya gurih dan pas, seperti yang ia suka, tetapi entah mengapa hari ini terasa sulit ditelan. Mulutnya terasa pahit. Ia melirik Siti. Wanita itu makan dengan sangat perlahan, mengunyah dengan saksama, seolah sedang menghitung setiap butir nasi. Pandangannya terpaku pada piringnya. Dari mana saja baru pulang? Ditelepon juga tidak diangkat. Tiba-tiba Siti membuka mulut, pandangannya masih tidak tertuju pada suaminya. Budi terkejut tetapi berusaha bersikap biasa. Ia beralasan lembur di kantor untuk menyelesaikan laporan keuangan triwulanan dan ponselnya mati karena kehabisan baterai. Ia berbohong tanpa berkedip. 30 tahun pernikahan telah membuatnya mahir dalam hal ini. "Oh, begitu," jawab Siti acuh tak acuh, lalu meletakkan sendoknya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat 4 dari sakunya dan mendorongnya ke arah suaminya. "Ini tagihan cicilan bank bulan ini, total pokok dan bunga untuk apartemen yang kita sewakan 8 juta. Bagianmu 4 juta rupiah. Tolong segera transfer." "Ya, besok jatuh tempo. Nanti kena denda kalau telat." Budi menatap tagihan itu, lalu menatap istrinya. Darahnya kembali naik ke kepala. Ia baru saja menerima vonis mati dan nyaris lolos dari maut. Namun, kata pertama yang diucapkan istrinya di meja makan adalah tentang uang. Tidak ada pertanyaan apakah ia lelah, atau mengapa wajahnya begitu pucat, hanya uang, uang, dan uang. Ia membanting sendoknya ke meja, membuat mangkuk sayur asem sedikit bergetar dan kuahnya tumpah. Apa tidak bisa makan dengan tenang sebentar saja? Setiap kali bicara, selalu soal uang. "Aku belum mati. Jangan khawatir, aku akan lari dari tanggung jawab." Siti mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan mata dingin tanpa emosi. "Jangan emosional begitu," katanya tenang. "Urusan adalah urusan. Kita kan sudah sepakat sejak menikah. Mandiri secara finansial dan tidak saling bergantung. Lupa? Itu kan prinsip yang kamu usulkan pertama kali. Sudah waktunya bayar, jadi wajar kalau aku mengingatkan. Kalau kamu cepat transfer, aku tidak perlu nombok dulu. Kan enak, aku juga tidak punya uang berlebih." Budi kehilangan kata-kata. Memang benar, dialah yang dulu mengusulkan prinsip aneh ini. Saat itu, ia merasa penghasilannya lebih besar dan takut istrinya boros atau menyalurkan uang ke keluarganya, jadi ia ingin membuat batasan yang jelas. Ia ingin melindungi uangnya, menjadi kaya, dan memiliki suara di dalam rumah tangga. Siapa sangka prinsip itu kini menjadi jerat yang mencekik lehernya, mengubah rumah menjadi pasar dan suami istri menjadi mitra bisnis yang dingin. "Baiklah," teriaknya sambil mengeluarkan kartu ATM dari dompet dan melemparkannya ke meja.
Nanti aku transfer. Jangan perlakukan aku seperti orang yang menumpang hidup padamu. Cuma 4 juta rupiah saja lagaknya seperti 4 miliar. 4 juta atau 4 miliar, uang tetaplah uang, kata Siti sambil mengambil kartu itu dan mengembalikannya pada suaminya, suaranya masih datar seperti mesin. Kamu transfer sendiri, saya tidak mau pegang kartumu. Nanti kalau hilang atau uangnya kurang, saya yang dituduh. Repot. Saya hanya perlu menerima notifikasi SMS bahwa uangnya sudah masuk. Budi mengambil kartu itu. Tangannya gemetar karena marah. Ternyata istrinya begitu waspada padanya. Takut dituduh mencuri uang. Bagaimana bisa sepasang suami istri yang hidup bersama seumur hidup, saling menganggap sebagai pencuri? Ia tersenyum sinis dan semakin memantapkan keputusannya untuk meninggalkan semua hartanya kepada adiknya Dewi. Jika kamu begitu perhitungan, aku juga bisa bersikap kejam. Ia bangkit dari kursi, meninggalkan piring nasinya yang masih terisi. Aku sudah selesai. Kamu makan saja. Kalau tidak mau, kasih saja ke anjing. Jangan buang-buang makanan. Saat ia berjalan ke kamar tidur, suara Siti terdengar dari belakang punggungnya. Ia membanting pintu dengan keras, seolah memisahkan dunianya dengan dunia wanita itu. Kamar berukuran 15 meter persegi itu hanya berisi satu tempat tidur single, sebuah meja, dan satu lemari besi. Siti tidur di kamar sebelah. Mereka sudah tidur di kamar terpisah sejak 10 tahun yang lalu. Alasan resminya adalah karena ia mendengkur terlalu keras sehingga Siti tidak bisa tidur, dan Siti bangun terlalu pagi sehingga ia tidak bisa tidur. Tapi sebenarnya, itu karena tidak ada lagi perasaan yang tersisa untuk berbaring berdampingan. Budi merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Rasa sakit di hatinya kembali berdenyut. Ia meringkuk seperti udang rebus, dan keringat dingin membasahi dahinya. Dari kegelapan, terdengar suara Siti mencuci piring, suara air mengalir. Wanita itu melanjutkan aktivitas hariannya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pria yang terbaring di kamar ini adalah mayat hidup yang sedang menghitung mundur menuju kematian. Dan ia juga sama sekali tidak tahu bahwa ia akan segera kehilangan seluruh harta warisan yang seharusnya menjadi setengah miliknya. Memikirkan itu, Budi merasakan kesenangan yang aneh. Itu adalah balas dendam yang manis sekaligus pahit atas pernikahan yang gagal ini. Ia mengambil botol obat pereda nyeri dari laci dan menelan 2 butir tanpa air. Lalu ia memejamkan mata, menunggu efek obat bekerja dan tidur singkat yang penuh mimpi buruk datang menjemput. Dalam keadaan setengah sadar, kenangan 30 tahun yang lalu muncul kembali seperti film hitam putih gerak lambat, meremas hati Budi yang sudah lemah. Saat itu, ia adalah seorang akuntan muda yang ambisius, dan Siti adalah seorang guru SMP yang lembut dan anggun. Mereka bertemu melalui perjodohan kerabat jauh. Cinta mereka bersemi di antara kencan di taman dan hari-hari ketika ia membonceng Siti di sepeda tuanya ke Monas untuk makan es krim. Pernikahan mereka sederhana namun hangat. Ia percaya kebahagiaan akan abadi. Namun, kenyataan hidup dan masalah ekonomi dengan cepat memudarkan romantisme awal. Budi ingat betul hari itu, hari ketika dinding tak kasat mata secara resmi didirikan di antara mereka, malam musim dingin di tahun 1995, sekitar 3 bulan setelah mereka menikah. Saat itu, Budi baru saja menerima gaji dan dengan gembira memberikannya kepada istrinya untuk biaya hidup. Namun beberapa hari kemudian, ia mengetahui bahwa Siti diam-diam mengirim setengah dari uang itu kepada ibunya di kampung untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Wajah Budi pucat karena marah. Bukan karena ia pelit membantu mertuanya, tapi karena Siti melakukannya tanpa berdiskusi dengannya. Ia merasa tidak dihargai, diremehkan. Ketakutan muncul bahwa jika ia membiarkan istrinya mengelola keuangan seperti ini, semua uang hasil jerih payahnya akan mengalir ke keluarga istrinya. Pertengkaran hebat pun terjadi, Siti menangis dan menuduhnya pelit bahkan pada ibunya sendiri. Sementara itu, Budi bersikeras bahwa uang yang ia hasilkan harus dikelola dengan ketat. Dalam kemarahannya, ia mengucapkan kata-kata yang kelak menjadi vonis mati bagi pernikahan mereka. Mulai sekarang, kita urus uang masing-masing. Biaya rumah tangga kita bagi 2. Aku tidak akan ikut campur urusan uangmu, dan kamu jangan pernah berpikir untuk menyentuh uangku. Itu yang paling adil dan tidak akan ada saling curiga. Mendengar itu,
Siti menatapnya dengan mata terbelalak, tak percaya. Kemudian, ia menyeka air matanya dan dengan harga diri yang terluka, ia mengangkat dagunya dan membalas dengan tajam. Baik. Kalau kamu mau seadil itu, aku juga akan melakukannya. Aku juga punya gaji, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Sistem patungan itu dimulai sejak hari itu. Mereka membeli buku catatan dan membaginya menjadi 2 kolom. Kolom kiri untuk biaya hidup bersama seperti beras, kecap, tagihan listrik. Kolom kanan untuk pengeluaran lainnya. Di akhir bulan, mereka menjumlahkan totalnya dan membaginya 2. Bahkan kulkas pun mereka bagi dengan jelas. Rak atas miliknya, rak bawah milik Siti. Jika ia membeli bir, ia meletakkannya di rak atas. Jika Siti membeli yogurt, ia meletakkannya di rak bawah. Jika memakan makanan milik pasangannya, ia harus menggantinya dengan uang atau membeli yang baru. Awalnya, keduanya merasa nyaman dengan kebebasan finansial itu. Budi bisa melindungi uangnya, berinvestasi sesuka hati dan mendapatkan keuntungan. Siti merasa bangga karena tidak perlu meminta uang pada suaminya. Namun seiring berjalannya waktu, keadilan itu berubah menjadi kekejaman dan kedinginan. Makan malam keluarga berubah menjadi seperti rapat pemegang saham. Kasih sayang suami istri perlahan menguap bersama angka-angka kering yang tertulis di buku catatan. Budi membalikkan badannya di tempat tidur. Rasa sakit kembali berdenyut, menariknya kembali ke dunia nyata. Ia melihat jam dinding. Pukul 3 pagi, angin menyusup melalui celah jendela, terdengar seperti desahan di tengah malam. Kamar yang kosong terasa sedingin hatinya. Ia teringat pertengkaran tadi malam. Hanya karena cicilan bank 4 juta, istrinya menagihnya seperti penagih utang. Ia bertanya-tanya, jika ia pingsan di meja makan tadi, akankah Siti meneteskan air mata? Ataukah ia akan langsung memeriksa dompetnya untuk mengambil uang yang kurang? Memikirkan itu, Budi bergidik. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang ia inginkan, ia harus segera bertindak. 6 bulan terlalu singkat, tidak ada waktu untuk menunda lagi. Uang 5 miliar itu harus aman di tangan adiknya, Dewi, sebelum ia menutup mata. Keesokan paginya, Budi bangun lebih awal dari biasanya. Ia berusaha memasang ekspresi biasa saja saat keluar dari kamar. Siti sudah bangun dan sedang menyapu halaman. Suara sapu lidi yang menggores lantai semen terdengar sangat menyedihkan. Melihatnya, Siti berhenti menyapu dan bertanya dengan nada datar seperti biasa. Mau sarapan apa? Bubur ayam atau lontong sayur? Tidak usah. Aku makan di luar, jawab Budi ketus sambil mendorong motornya keluar gerbang. Kalau begitu, makan malam di rumah tidak? Biar saya bisa belanja. Jangan seperti kemarin, sudah disiapkan tapi tidak dimakan. Mubazir kan? Kata Siti dari belakang punggungnya. Nada bicaranya masih kental dengan aroma uang. Malam aku pulang, jawab Budi sambil menahan napas, menyalakan mesin motornya, dan melesat pergi. Ia tidak langsung ke kantor, melainkan mampir ke warung kopi langganannya. Ia memesan segelas es kopi hitam tanpa gula, dan meminumnya perlahan sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Semua orang tampak sibuk dan penuh kekhawatiran. Berapa banyak dari mereka yang hidup dengan rahasia dan penderitaan yang tak terucapkan seperti dirinya? Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Dewi. Hari ini jam 2 siang, ambil cuti. Kita ketemu di kafe kopi kenangan di Menteng. Aku bawa dokumen dan buku tabungannya. Harus datang sendiri. Jangan bilang suamimu. Setelah mengirim pesan itu, Budi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Rencana penyembunyian asetnya telah resmi dimulai. Ia merasa seperti mata-mata yang menjalankan misi rahasia di dalam keluarganya sendiri. Senyum pahit tersungging di bibirnya memikirkan betapa tragisnya kata keluarga. Setelah meninggalkan kafe, Budi tidak pergi ke kantor, melainkan kembali ke rumah pada pagi hari itu. Pada jam-jam ini, Siti pasti sudah pergi mengajar les tambahan. Rumah akan kosong. Dan itu adalah waktu teraman untuk melakukan pekerjaan penting itu, mengambil buku tabungan yang tersembunyi. Ia memarkir motornya di halaman dan dengan hati-hati mengunci gerbang. Kemudian, seperti pencuri yang menyusup ke rumahnya sendiri, ia melihat sekeliling. Keheningan di dalam rumah membuat suara detak jantungnya yang berdebar kencang terdengar lebih jelas. Ia bergegas masuk ke kamarnya,
menutup pintu rapat-rapat, dan bahkan menarik gorden hingga tertutup sempurna. Di sudut kamar, sebuah lemari besi tua berdiri kokoh seperti penjaga yang setia. Ini adalah dunia pribadinya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun selama bertahun-tahun. Kunci lemari itu selalu tergantung di gantungan kunci yang terikat erat pada ikat pinggang celananya. Bahkan saat tidur sekalipun, dengan tangan gemetar, Budi memasukkan kunci ke lubangnya. Terdengar suara klik yang kering. Saat pintu lemari yang berat terbuka, bau kertas tua dan jamur menusuk hidungnya. Di dalam lemari itu penuh dengan map-map dokumen yang ia kumpulkan sejak masih aktif bekerja, buku-buku akuntansi, piagam penghargaan yang sudah menguning, dan souvenir-souvenir lama. Tapi harta yang paling berharga tidak diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Budi membungkuk, meraih ke bagian paling dalam laci bawah, dan mengangkat papan tebal yang menutupi dasarnya. Di bawahnya, ada sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah berkarat. Ia mengeluarkan kaleng itu, meletakkannya di atas tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutupnya. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam plastik anti lembab, ada sebuah buku tabungan biru dari sebuah bank. Ia mengeluarkan buku tabungan itu dan membolak-balik halamannya. Angka 5.000 juta rupiah tercetak jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih, 5 miliar rupiah. Ia mengelus angka itu seolah sedang membelai anak kandungnya. Demi uang ini, ia harus menjalani kehidupan ganda selama 30 tahun. Siang hari, ia adalah kepala bagian akuntansi yang berwibawa dan bersih di kantor. Tapi setelah pulang kerja, ia terjun ke berbagai pekerjaan sampingan. Menerima pembukuan puluhan perusahaan kecil dan mengerjakannya semalaman, ia memelototi grafik harga saham hingga matanya lelah, dan bermain jual beli cepat setiap kali harga emas naik turun. Ia teringat masa-masa sulit ketika rekan-rekannya mengajaknya minum-minum di akhir pekan, dan ia menolaknya dengan berbagai alasan demi menghemat beberapa ratus ribu rupiah. Ketika kerah kemejanya sobek, ia tidak membuangnya, melainkan membaliknya dan menjahitnya kembali. Ketika sol sepatunya retak, ia membelikan lem super dan menempelkannya sendiri. Di mata semua orang, bahkan di mata istrinya, ia adalah orang yang sangat kikir. Siti selalu mengira ia hanya punya uang pensiun dan sedikit uang dari jasa laporan pajak. Siti sering mengejeknya sebagai pria yang bahkan menghitung tetesan kecap asin. Tapi Siti tidak pernah tahu bahwa berkat tetesan kecap asin itu, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Ia menyembunyikannya dari Siti bukan karena tidak mempercayainya, tapi karena ia takut pada sifat pamer dan mudah luluh hati istrinya. Siti adalah orang baik. Ia mengakuinya, tapi Siti terlalu mudah percaya pada orang dan tidak bisa menjaga uang. Jika ada masalah di keluarga besarnya, Siti akan menguras kantongnya untuk membantu. Jika teman-temannya menawarkan bisnis dengan kata-kata manis, hatinya akan mudah goyah. Jika Siti tahu ia punya 5 miliar rupiah, ia pasti akan mengambil uang itu untuk merenovasi rumah orang tuanya, atau meminjamkannya kepada keponakannya di kampung untuk membeli mobil, atau lebih buruk lagi, memberikannya kepada penipu investasi bodong yang sering ia ikuti. Tidak. Sama sekali tidak. Gumam Budi sambil mencengkeram buku tabungan itu. Uang ini adalah asuransi untuk masa tuanya. Dan sekarang, ini adalah warisan keluarga Hartono. Tidak boleh hilang begitu saja. Dengan hati-hati, ia memasukkan buku tabungan itu ke saku dalam jas abu-abu gelapnya. Jas yang hanya ia pakai pada acara-acara penting. Ia menepuk-nepuk bagian dadanya, merasa sedikit lega dengan ketebalannya. Rencananya, ia akan bertemu Dewi pada pukul 2 siang ini. Terlalu panas dan akan menarik perhatian jika ia mengenakan jas tebal ini ke kantor sekarang. Tapi ia juga takut kehilangannya jika membawanya terus-menerus. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menggantung jas itu di gantungan baju di belakang pintu kamar. Rencananya, ia akan pulang sebentar saat makan siang. Makan, lalu langsung mengenakan jas ini untuk bertemu adiknya. Ia mengunci lemari besi dengan cermat meskipun kaleng biskuitnya sudah kosong, memasukkan kunci ke saku celananya dalam-dalam, lalu menutup pintu kamar. Budi meninggalkan rumah dengan keyakinan bahwa ia bisa kembali lebih dulu dari istrinya saat makan siang untuk mengambil jas itu. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tak terduga yang tidak akan memberinya waktu untuk menghilangkan jejak sebelum Siti pulang.
Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah bajunya dan menyisir rambutnya yang mulai memutih. Di cermin, seorang pria tua kurus dan lelah menatapnya kembali dengan tatapan penuh tekad sekaligus kesedihan. Ia akan melakukan sesuatu yang berdosa terhadap istrinya. Ia tahu itu, tapi ia menghibur dirinya sendiri bahwa ini adalah pilihan terbaik. Lebih baik dicap sebagai orang kejam daripada membiarkan darah dan keringatnya terbuang sia-sia. Budi meninggalkan rumah, mengunci gerbang dengan cermat, dan naik ke motornya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa saat ia terburu-buru memasukkan buku tabungan ke saku jasnya, ujung amplop yang membungkus buku itu tersangkut pada lapisan dalam jas yang sudah usang, sehingga tidak masuk sepenuhnya dan hanya tergantung dengan tidak stabil. Sebuah kesalahan kecil, tetapi itu adalah awal dari runtuhnya seluruh rencana sempurnanya. Siang itu, matahari bersinar terik. Siti pulang ke rumah setelah selesai mengajar les tambahan. Punggungnya basah kuyup oleh keringat. Ia memarkir sepedanya di sudut halaman dan melepas masker kainnya yang tebal sambil menghela napas lelah. Usia dan radang sendi yang menderanya membuat berdiri selama 3 jam mengajar terasa seperti siksaan. Tapi ia harus terus bertahan. Uang pensiun guru sangat kecil, dan biaya hidup terus meroket. Selain itu, beban cicilan bank saat membeli apartemen untuk disewakan masih membebani pundaknya. Siti masuk ke rumah dengan niat untuk beristirahat sejenak sebelum memasak. Namun, kebiasaan rapi seorang guru seumur hidup membuatnya tidak bisa membiarkan rumah berantakan. Ia melihat sepatu Budi yang tergeletak sembarangan di depan pintu. Di sofa ruang tamu, jaketnya tersampir. Ia menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak senang. Orang tua ini, sudah tua tapi kelakuannya masih seperti anak-anak, berantakan sekali, gumam Siti sambil mulai membereskan barang-barang suaminya. Ia memungut kaus kaki yang terlempar di bawah tempat tidur, dan merapikan tumpukan koran lama di atas meja. Saat ia berbalik ke arah pintu, pandangannya tertuju pada jas abu-abu gelap yang tergantung sendirian di gantungan baju di belakang pintu. Ia mengerutkan kening, tidak mengerti. Cuaca belum dingin, kenapa jas tebal ini dikeluarkan? Kenapa digantung di sini? Bukannya dimasukkan ke lemari supaya tidak berdebu? Budi biasanya orang yang rapi. Setiap kali pulang dari bepergian, ia akan langsung menggantung pakaiannya di lemari. Kenapa hari ini begitu berantakan? Mungkin dia mencobanya lalu lupa. Pikir Siti. Ia menggelengkan kepala dan mengambil jas itu. Ia berniat memasukkannya ke lemari atau membawanya ke laundry jika berjamur. Namun, saat mengangkat jas itu, tangannya berhenti. Ia merasakan salah satu sisi jas itu terasa lebih berat dari biasanya. Dengan insting seorang ibu rumah tangga yang sering mencuci baju, ia langsung tahu ada benda yang cukup berat di saku jas itu. Ia mengira Budi lagi-lagi lupa mengeluarkan dompet atau ponsel lamanya, jadi ia merogoh saku dalam untuk memeriksanya. Tapi yang ia keluarkan bukan dompet atau ponsel. Itu adalah sebuah buku tabungan bank yang terbungkus seadanya dalam kantong plastik. Siti membeku di tempat. Ia belum pernah melihat buku tabungan ini. Budi memang punya satu buku tabungan untuk pensiun, tapi warnanya merah muda dan selalu ada di laci meja. Ia tahu itu dengan pasti. Tapi buku tabungan biru ini benar-benar asing. Firasat buruk melintas di benaknya. Tangannya mulai gemetar saat ia mengeluarkan buku tabungan itu dari kantong plastik. Tulisan atas nama, Budi Hartono tertangkap matanya. Bukti tak terbantahkan bahwa ini adalah milik suaminya. Siti menahan napas dan membuka halaman pertama untuk memeriksa saldonya. Pandangannya kabur dan ia merasa tanah di bawah kakinya seolah runtuh. Ia menggosok matanya berkali-kali dan menghitung ulang angka 0 di belakang angka 5. 5.000 juta ribu rupiah. 5 miliar rupiah. Tangan Siti lemas dan buku tabungan itu jatuh ke atas tempat tidur. Ia terhuyung mundur dan nyaris tidak bisa menahan tubuhnya dengan berpegangan pada pintu lemari. 5 miliar rupiah. Jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpinya. Tapi Budi memilikinya. Pria yang setiap hari mengeluh miskin padanya, ternyata menyimpan 5 miliar di tangannya. Pria yang selalu mengeluh setiap kali harus membayar cicilan bank sebesar 4 juta rupiah. Pria yang menawar harga bahkan saat membeli seikat kangkung. Pria yang akan mengomelinya jika ia menyalakan pemanas air sedikit lebih lama karena boros listrik.
Ia teringat hari ketika ia sakit dan ingin pergi ke rumah sakit yang lebih baik, tapi Budi berkata itu buang-buang uang dan menyuruhnya pergi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan obat dengan BPJS. Ia teringat bagaimana ia tidak membeli mantel baru selama lebih dari 10 tahun karena takut omelan suaminya, meskipun lengan mantel lamanya sudah usang. Ia teringat makan malam yang sederhana, hubungan suami istri yang retak karena pertengkaran soal uang. Semuanya bohong. Kebenaran yang terungkap di hadapannya begitu telanjang dan kejam. Budi Hartono tidak miskin. Ia kaya. Sangat kaya. Tapi ia adalah orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah menipunya, mengumpulkan kekayaan besar sambil memperlakukannya seperti beban keuangan yang harus diwaspadai, seperti penumpang gelap. Air mata Siti mulai mengalir. Panas dan asin. Bukan air mata kebahagiaan karena mendapatkan uang. Tapi air mata penghinaan karena pengkhianatan. Selama 30 tahun hidup bersama, Budi telah menganggapnya sebagai orang asing. Ia tidak pernah sekalipun mempercayainya. Tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga untuk berbagi suka dan duka. Budi Hartono, kamu benar-benar orang yang kejam, desis Siti dengan suara serak tertahan isak tangis. Ia terduduk di tempat tidur, mencengkeram buku tabungan itu hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan yang lebih kuat dari sebelumnya membara di hatinya. Ia ingin merobek-robek buku tabungan ini, melemparkannya ke wajah Budi dan meluapkan semua amarahnya. Tapi akal sehat seorang wanita yang telah makan asam garam kehidupan menahannya, membuat keributan sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Budi hanya akan berbohong lagi, atau lebih buruk lagi, memindahkan uang ini ke tempat lain. Ia harus tenang. Ia harus mencari tahu apa yang akan Budi lakukan dengan uang ini. Siti menarik napas dalam-dalam dan menyeka air matanya. Dengan hati-hati, ia memasukkan kembali buku tabungan itu ke dalam kantong plastik dan mengembalikannya ke tempat semula di saku jas. Ia berusaha membuatnya terlihat persis seperti semula. Ia menggantung jas itu di gantungan dan menutup pintu lemari. Ia keluar dari kamar. Wajahnya kembali ke ekspresi datar seperti biasa, tapi sorot matanya setajam pisau. Ia tidak akan mengatakan apa-apa. Ia hanya akan mengamati dalam diam. Ia ingin melihat sampai kapan Budi akan melanjutkan sandiwara ini. Dan yang lebih penting, ia ingin tahu kemana Budi akan membawa uang ini secara diam-diam. Sore itu, ketika Budi pulang dengan raut lelah dan tatapan curiga, ia sama sekali tidak menyadari bahwa pengadilan atas kebohongannya telah dijatuhkan secara diam-diam oleh istrinya. Perang sesungguhnya di rumah yang dingin ini baru saja dimulai. Angin barat laut bertiup seperti yang diperkirakan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang melalui setiap celah di rumah tua itu. Makan malam disajikan lebih awal dari biasanya. Budi duduk di kursi dengan mengenakan sweater tipis. Ia bahkan belum sempat berganti pakaian hangat karena pikirannya masih terpaku pada kegagalannya bertemu dengan adiknya sore tadi. Rencananya untuk menyerahkan buku tabungan harus ditunda karena tiba-tiba ada sidak dari Dinas Kesehatan di toko Dewi. Budi, yang tidak tahu bahwa buku tabungan itu telah ditemukan, menyembunyikannya kembali di tempat semula dengan perasaan kecewa. Siti meletakkan gulai ikan yang masih panas dan mengepul di atas meja. Aroma gurihnya menguar, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan suasana berat dan kelam di antara mereka. Hari ini, Siti tidak mengomel soal uang seperti biasanya. Keheningannya terasa berbeda. Bukan keheningan karena pasrah, melainkan ketenangan sebelum badai besar. Budi mengambil piringnya dan makan dengan tergesa-gesa. Ia ingin cepat selesai makan dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Rasa sakit di perutnya mulai mengganggunya lagi. Tiba-tiba, Siti meletakkan sepotong besar ikan ke piring nasinya. Tindakan ramah yang langka ini membuat Budi berhenti, sendoknya tertahan di udara. Makanlah. Ikannya segar sekali hari ini. Tadi pagi-pagi saya beli di pasar. Suara Siti lembut. Tapi tatapan matanya tajam, seolah mencoba menembus isi hatinya. Budi mengangguk canggung dan dengan ragu berkata, "Terima kasih." Ia menunduk dan memakan ikan itu. Rasanya seperti menelan batu. Tadi di TV ada berita tentang kasus penipuan investasi. Tiba-tiba Siti membuka mulut, tangannya masih perlahan menyuap nasi. Ada pensiunan tua yang ditipu puluhan miliar rupiah, uang pensiun yang dia kumpulkan seumur hidup, sekarang dia hidup dari memulung. Kasihan sekali, ya. Jantung Budi berdebar kencang. Ia tidak berani mengangkat kepala,
hanya bergumam mencoba mengalihkan pembicaraan. Zaman sekarang memang banyak penipu. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi kalau dipikir-pikir, pepatah lama bilang, keserakahan membawa bencana, kan? Uang itu paling aman disimpan di badan atau di bank. Kalau tergiur bunga tinggi, ya bisa hancur, lanjut Siti dengan nada santai seolah sedang mengobrol biasa. Lalu ia berhenti sejenak dan menatap lurus ke arah suaminya. Mas, aku mau tanya jujur, kamu kan sudah bekerja seumur hidup, bahkan punya pekerjaan sampingan. Pasti sudah kumpulkan cukup uang untuk hari tua, kan? Pertanyaan Siti seperti anak panah yang menancap tepat di sasaran. Budi nyaris menyemburkan nasinya. Ia terbatuk-batuk hebat beberapa kali dan buru-buru minum air untuk menenangkan diri. Sudah kuduga, wanita ini mulai memancing-mancing soal uang lagi. Pasti dia curiga karena belakangan ini aku sering pergi pagi dan pulang malam. Ia meletakkan gelasnya dan memasang ekspresi ketus seperti biasa untuk menutupi kegugupannya. Mulai lagi. Sudah berapa kali aku bilang? Gaji pas-pasan begini. Untuk menghidupi diri sendiri saja susah. Mana ada tabungan, biaya obat, uang kondangan, belum lagi cicilan bank setiap bulan. Apa ada sisa? Siti masih menatapnya lekat-lekat. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Oh, begitu. Kupikir karena kamu kepala bagian akuntansi, pintar berhitung, dan rajin, pasti punya tabungan. Masak ia selama puluhan tahun kerja gratis? Uangnya pasti ada? Tapi sudah habis dipakai, begitu? Budi berteriak seolah-olah dituduh. Kamu pikir hidupku enak? Lihat saja motorku itu. Sudah butut begitu. Mana ada uang untuk ganti? Baju yang kupakai ini juga. Kerahnya sudah robek. Iya. Justru karena kelihatannya kamu susah. Makanya aku tanya. Kata Siti sambil meletakkan sendoknya. Suaranya menjadi lebih tajam. Lalu kalau misalnya kamu sakit dan butuh biaya pengobatan ratusan juta? Bagaimana? Mau jual rumah, atau mengemis pada orang lain? Budi bergidik. Kenapa hari ini dia bicara hal-hal sial seperti itu? Apa dia tahu aku sakit? Tidak mungkin. Ia telah menyembunyikan rekam medisnya dengan rapi, bahkan obatnya pun ia lepas labelnya dan masukkan ke botol vitamin. Siti tidak mungkin tahu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Budi menggebrak meja dengan tangannya. Aku masih sehat. Kalaupun sakit, aku akan urus sendiri. Tidak akan merepotkanmu. Tidak punya uang, bagaimana mau urus sendiri? Desak Siti. Matanya bersinar mengejek. Atau jangan-jangan, kamu punya uang simpanan rahasia? Gila. Kalau ku bilang tidak ada, ya tidak ada. Teriak Budi. Wajahnya memerah. Penyangkalannya yang keras justru semakin menunjukkan kegugupan dan rasa bersalahnya. Siti menatapnya dalam diam untuk beberapa saat. Tatapannya seolah menembus hatinya, mencoba mengupas semua kebohongan yang mati-matian ia sembunyikan. Lalu ia tersenyum. Senyum yang pahit dan penuh arti. Baiklah. Kalau kamu bilang tidak ada, berarti tidak ada. Aku hanya bertanya. Dalam pernikahan, kan yang paling penting kepercayaan? Capek sekali kalau hidup saling curiga dan membohongi. Setelah itu, ia bangkit dan membereskan piring. Hanya Budi yang tersisa sendirian di meja makan yang dingin. Kata-kata terakhir istrinya terus terngiang di telinganya. Capek sekali kalau hidup saling membohongi. Punggungnya terasa dingin. Ada sesuatu dalam sikap Siti yang membuatnya sangat cemas. Siti tidak mempercayainya. Itu pasti. Tapi, apakah Siti tahu tentang buku tabungan itu? Budi menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran mengerikan itu. Tidak mungkin. Ia menyembunyikannya dengan sangat rapat. Mungkin Siti hanya memancing saja. Bagaimanapun, ia harus segera menyerahkan uang itu kepada Dewi. Semakin lama, semakin berbahaya. Besok, ia harus bertemu dengan adiknya, apapun yang terjadi. 3 hari setelah makan malam yang mengerikan itu, kesehatan Budi memburuk dengan cepat. Rasa sakitnya tidak lagi tumpul, melainkan berubah menjadi kejang hebat yang berlangsung selama berjam-jam. Ia harus diam-diam menelan obat pereda nyeri dosis tinggi agar bisa bersikap normal di depan istrinya. Ia berjanji bertemu Dewi pada hari Jumat pagi di kantor notaris. Semua dokumen dan prosedur sudah disiapkan.
Tinggal menandatangani surat kuasa dan memindahkan nama di buku tabungan. Beban berat di pundaknya akan segera terangkat. Pagi itu, Budi bangun sangat pagi. Mulutnya terasa pahit dan mual, tapi ia memaksakan diri menghabiskan bubur yang dibuatkan Siti. Ia mengenakan pakaian terbersihnya, menyisir rambut, dan memakai sedikit parfum untuk menyembunyikan penampilannya yang sakit. Sebelum meninggalkan rumah, ia melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya dan bertekad dalam hati, tinggal hari ini saja. Semuanya akan berakhir. Tapi rencana manusia tidak bisa mengalahkan takdir. Saat ia baru saja mendorong motornya ke gerbang, rasa sakit yang luar biasa, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tiba-tiba menyerangnya. Seolah-olah tangan raksasa meremas hatinya yang membengkak. Ia tidak bisa bernapas. Pandangannya gelap dan dunia berputar. Budi terhuyung dan melepaskan motornya. Motor itu jatuh dengan suara keras di lantai semen dan menimpa kakinya. Ia ambruk ke tanah, memegangi perutnya, sementara keringat mengalir deras seperti hujan. Bajunya basah kuyup. Ia membuka mulut untuk menghirup udara, tetapi yang keluar hanyalah rintihan putus-putus. Sakit. Siti, yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang, mendengar suara keras dan segera berlari keluar. Melihat suaminya tergeletak di tanah, meronta-ronta dengan wajah pucat pasi, ia terkejut dan menjatuhkan keranjang cuciannya, lalu berlari menghampirinya. "Mas! Kenapa? Mas! Bangun!" Panggil Siti dengan suara serak karena takut, sambil mengguncang tubuhnya. Meskipun ia marah dan benci karena Budi menyembunyikan uang, melihat suaminya yang telah menemaninya puluhan tahun menderita kesakitan, naluri seorang istri bangkit kembali. Ia menopang kepala Budi, dahinya sedingin es, tapi keringat terus mengalir. Budi berusaha keras membuka mata untuk melihat istrinya, tapi pandangannya kabur. Ia ingin berkata jangan panggil ambulans, jangan bawa ke rumah sakit, ia harus bertemu Dewi. Tapi rasa sakit telah merenggut kemampuannya untuk berbicara. Ia hanya bisa menunjuk ke saku dadanya, tempat buku tabungan itu berada, lalu pingsan. Siti segera memanggil para tetangga. Orang-orang berdatangan, ada yang memesan taksi, ada yang membantu mengangkat Budi ke mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Siti memeluk Budi di kursi belakang. Ia bisa merasakan napas suaminya yang lemah, dan detak jantungnya yang tidak teratur, tangannya tanpa sengaja menyentuh saku dada Budi, dan merasakan benda keras di dalamnya. Ia tahu apa itu. Sesampainya di rumah sakit, Budi langsung dilarikan ke UGD. Para dokter sibuk bergerak, suara mesin dan istilah medis yang mendesak terdengar bersahutan. Siti menunggu di luar koridor dengan hati yang cemas. Ia menatap lekat-lekat pintu UGD yang tertutup rapat, kedua tangannya terkatup berdoa. Beberapa saat kemudian, Dokter Irawan keluar dengan wajah serius. Ia ingat pasien ini yang beberapa hari lalu didiagnosis kanker. "Keluarga Bapak Budi Hartono di mana?" "Saya, Dok." "Saya istrinya," jawab Siti sambil bergegas mendekat. Dokter Irawan menatap Siti dengan tatapan iba. "Kondisi suami ibu sangat kritis, tumornya pecah dan terjadi pendarahan internal. Kami sedang berusaha menghentikan pendarahannya, tapi prognosisnya sangat buruk. Ibu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalaupun berhasil melewati masa kritis ini, sisa waktunya tidak akan banyak lagi, mungkin hanya dalam hitungan minggu, atau bahkan hari." Mendengar itu, kaki Siti lemas dan ia harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Ia sudah menduga ada yang tidak beres dengan kesehatan suaminya, tapi berita tentang tumor pecah dan stadium akhir kanker adalah pukulan yang terlalu berat. Ia mulai terisak, air mata mengalir di pipinya yang berkerut. Semua kebencian tentang masalah uang lenyap seketika, yang tersisa hanyalah rasa kasihan pada kehidupan suaminya yang malang dan kejam. Setelah 2 hari dalam koma, Budi membuka matanya dan menyadari ia berada di ICU, berbagai selang dan kabel terpasang di sekujur tubuhnya. Berkat obat pereda nyeri dosis tinggi, rasa sakitnya sedikit mereda, tapi tubuhnya terasa hancur, seperti mesin rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi. Orang pertama yang ia lihat adalah Siti. Wanita itu tertidur dengan posisi kepala di atas ranjang. Tangannya dengan lembut menggenggam tangannya yang kurus. Wajahnya tirus dan matanya bengkak karena kurang tidur. Melihat istrinya, sebersit rasa perih muncul di hati Budi. Saat ia berada di antara hidup dan mati,
Orang yang menemaninya ternyata adalah istri yang selalu ia waspadai. Ketika ia sedikit menggerakkan jarinya, Siti terkejut dan terbangun. Melihat suaminya sadar, ia gembira dan segera menuangkan air hangat ke gelas dan mendekatkannya ke mulut Budi. "Kamu sudah sadar? Pasti haus? Minum dulu." "Aku takut sekali, kupikir kamu akan..." Budi meminum seteguk air. Tenggorokannya yang kering terasa sedikit lebih baik. Ia ingin bertanya tentang buku tabungan itu, tapi takut ketahuan. Ia melihat sekeliling, mencari jasnya. "Bajuku. Di mana bajuku?" tanyanya dengan susah payah. "Ada di lemari itu," kata Siti sambil menunjuk ke sebuah lemari kayu kecil di sudut ruangan. "Jangan khawatir. Barang-barang dan uangmu sudah kusimpan baik-baik." Mendengar kata uang, Budi tersentak. Apa Siti sudah membukanya? Apa dia sudah tahu rahasiaku? Tapi melihat sikap lembut Siti, ia kembali meyakinkan dirinya sendiri. Jika Siti tahu ia menyembunyikan uang, pasti sudah terjadi keributan. Siti tidak mungkin akan duduk tenang merawatnya seperti ini. Saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang wanita parubaya, dengan pakaian mencolok dan riasan tebal masuk. "Itu Dewi, Mas. Kenapa bisa jadi begini? Orang sehat kok tiba-tiba jadi begini?" Dewi berlari ke tempat tidur dan mulai meraung-raung dengan keras. Suara tangisnya begitu kencang hingga pasien di ranjang sebelah mengerutkan kening dan memalingkan muka. Siti bangkit dan memberikan tempat kepada adik iparnya. Ia menatap Dewi dengan tidak suka, tetapi tetap menjaga sopan santun. "Dewi, kamu sudah datang?" kata dokter. "Mas Budi baru sadar dan butuh istirahat. Tolong jangan terlalu berisik." Dewi menatap Siti dengan tajam. "Mbak ini enak saja bicara. Kakakku sedang sekarat. Masa disuruh diam? Memangnya Mbak merawatnya bagaimana sampai Mas Budi jadi begini? Jangan-jangan karena sayang uang, makanya tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit?" Siti kehilangan kata-kata mendengar tuduhan tak berdasar dari adik iparnya. Ia ingin membela diri, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Ia tahu betul sifat Dewi. Berbicara secara rasional tidak akan ada gunanya. Ia diam-diam keluar agar kakak beradik itu bisa berbicara. Begitu Siti pergi, sikap Dewi langsung berubah. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Budi dan berbisik dengan ekspresi campuran antara khawatir dan serakah. "Mas, syukurlah kamu sudah sadar. Aku khawatir sekali. Jadi, buku tabungannya masih ada? Kondisi Mas sudah begini, biar aku saja yang simpan. Kalau ditaruh di sini, nanti ketahuan Mbak Siti, bisa diambil semua." Budi menatap adiknya. Perasaan campur aduk berkecamuk di hatinya, datang menjenguk, basa-basi sebentar, lalu kata kedua langsung tentang uang. Tapi dalam situasi ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia berbisik dengan susah payah, "Ada di saku jas yang tergantung di lemari itu, cepat ambil dan sembunyikan baik-baik. Jangan sampai Mbakmu tahu." Mata Dewi berbinar seperti lampu mobil. Ia langsung berlari ke lemari, membuka pintu, dan mulai menggeledah. Ia mengeluarkan jas itu dan merogoh saku dalamnya. Saat tangannya menyentuh buku tabungan, senyum puas tersungging di wajahnya. Ia mengeluarkan buku tabungan itu, melirik angka 5 miliar, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam tas bermereknya. "Iya, sudah kuambil. Mas istirahat saja. Jangan khawatir. Akan kusimpan baik-baik. Tidak akan hilang sepeser pun." Dewi menepuk tasnya dan tersenyum lebar. Ia kembali ke tempat tidur, dan secara formalitas memijat tangan Budi beberapa kali. "Ya sudah Mas. Istirahat. Ya. Aku harus ke toko. Karyawan sudah menelepon terus. Nanti kalau ada waktu, aku kesini lagi." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya sangat cepat, seolah-olah ada yang mengejarnya untuk merebut uang itu. Ia melewati Siti yang berdiri di koridor tanpa menyapa sama sekali. Budi terbaring di tempat tidur, menatap punggung adiknya yang menghilang di balik pintu. Tiba-tiba, rasa hampa yang tak berkesudahan menyelimutinya. Ia baru saja menyerahkan seluruh hartanya kepada adiknya, tapi begitu mendapatkan uang itu, adiknya langsung meninggalkannya sendirian. Tanpa bertanya seberapa sakitnya ia, atau apakah ia sudah makan, Siti masuk ke kamar. Ia melihat Budi menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan matanya berkaca-kaca.
Ia tidak bertanya kemana Dewi pergi atau apa yang baru saja terjadi. Ia hanya diam-diam membersihkan wajah Budi dengan handuk hangat dan duduk di sampingnya, mulai mengupas jeruk. Makan jeruk. Ya. Biar segar. Kata dokter harus banyak makan vitamin C. Siti menyuapkan sepotong jeruk yang sudah dikupas bersih ke mulutnya. Budi menatap istrinya. Ia melihat tangan Siti yang kasar dan kapalan, lalu teringat tangan Dewi yang dipoles cat kuku merah menyala dan dihiasi cincin emas. Perbandingan yang pahit merasuki hatinya, ia membuka mulut dan menerima jeruk yang disuapkan istrinya. Sari jeruk yang manis meleleh di lidahnya, tapi hatinya terasa pahit, ia baru saja melakukan dosa besar pada wanita yang duduk di hadapannya ini. Ia telah merampas hak legalnya, dan memberikannya kepada adik perempuannya yang materialistis itu. Tapi sekarang, menyesal pun sudah terlambat. Uang itu sudah berpindah tangan, dan dadu telah dilempar. Ia berusaha mengabaikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya dan memejamkan mata untuk tidur. Malam di rumah sakit terasa panjang dan sunyi mencekam. Meskipun tubuhnya sangat lelah, Budi tidak bisa tidur. Bayangan adiknya yang pergi tergesa-gesa sambil membawa buku tabungan terus menghantuinya. Apakah Dewi akan menepati janjinya? Apakah ia akan menggunakan uang itu untuk merawatnya di sisa hidupnya? Atau, seperti biasa, ia akan menginvestasikannya pada bisnis yang tidak jelas? Saat sedang melamun, ponsel di bawah bantalnya bergetar hebat. Budi terkejut dan segera meraih ponselnya. Panggilan dari Dewi. Ia melirik keranjang lipat di sebelahnya. Siti tertidur lelap dengan napas yang teratur. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya dan berbisik ke telepon. Ya, aku. Kenapa telepon malam-malam begini, Mas? Dengarkan aku. Suara Dewi terdengar bersemangat bercampur sedikit cemas. Aku sudah lihat buku tabungannya. Ini kan atas nama Mas. Kalau mau ambil uang, harus orangnya sendiri yang ke bank, atau pakai surat kuasa yang dilegalisir. Tapi Mas kan sekarang di rumah sakit. Bagaimana bisa ke bank? Jadi maksudmu? Tanya Budi. Jantungnya mulai berdebar kencang. Jadi, dokumennya harus jelas. Aku sudah hubungi kantor pengacara. Katanya, untuk kasus seperti Mas, paling bagus buat surat wasiat atau akta hibah yang dilegalisir di tempat. Besok aku bawa pengacara ke rumah sakit. Mas tinggal tanda tangan saja. Dengan begitu, uang itu sah jadi milikku. Kalau sudah begitu, aku bisa ambil uangnya untuk merawat Mas atau untuk apapun, kan lebih mudah. Budi berpikir sejenak. Apa yang dikatakan Dewi ada benarnya. Jika ia meninggal begitu saja, uang ini akan menjadi harta warisan. Maka Siti pasti akan mendapatkan setengahnya, atau bahkan lebih. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Baiklah. Kamu siapkan saja. Tapi harus dilakukan diam-diam. Jangan sampai mbakmu tahu. Kalau dia tahu, semua bisa berantakan. Tenang saja Mas. Aku sudah punya rencana. Besok, waktu Mbak Siti pergi beli makan atau mencuci, aku akan bawa pengacara masuk. Cepat kok. 15 menit selesai. Mas tinggal tanda tangan saja. Ya, begitu saja. Pastikan semuanya beres. Aku percayakan nyawa dan seluruh hartaku padamu. Jangan kecewakan aku. Iya. Sudah jangan banyak omong. Mas tidur saja sekarang. Besok kan butuh tenaga untuk tanda tangan. Dewi langsung menutup telepon. Budi menghela napas dan meletakkan ponselnya. Rencana sudah final. Besok, setelah semuanya selesai, ia bisa menutup mata dengan tenang. Hartanya akan tetap utuh untuk keluarga Hartono. Keesokan paginya, Siti bangun pagi seperti biasa, mencuci muka, dan membersihkan tubuh suaminya. Ia melakukan semuanya dengan teliti dan lembut, tanpa mengeluh sedikit pun. Melihat istrinya yang rajin mencuci handuk dan memerasnya, hati Budi tiba-tiba terasa berat. Siti merawatnya dengan begitu tulus, sementara ia di belakangnya sedang merampas semua haknya. Bagaimana badanmu hari ini? Sakitnya sudah berkurang? Tanya Siti sambil membersihkan wajahnya. Biasa saja, jawab Budi, menghindari tatapan istrinya. Sudah, biarkan saja. Aku bisa sendiri. Bisa sendiri bagaimana? Suami istri itu hidup karena kebersamaan. Waktu sehat mungkin cuek,
Tapi waktu sakit dan susah, baru kelihatan ketulusan masing-masing. Ucapan Siti yang tanpa sengaja itu menusuk hati Budi seperti pisau. Sekitar pukul 9 pagi, Budi menerima pesan dari Dewi bahwa ia sudah berada di depan rumah sakit bersama seorang pengacara. Budi mulai mencari alasan untuk menyuruh Siti pergi. "Siti, tiba-tiba aku ingin makan bubur ayam spesial." "Maaf?" "Ya? Bisa tolong belikan di luar? Bubur rumah sakit ini hambar sekali." "Tidak enak." Siti menatapnya dengan heran. Budi biasanya tidak suka bubur ayam karena amis. Kenapa hari ini seleranya berubah? Tapi karena suaminya yang meminta, ia memutuskan untuk menurutinya. "Baiklah, kamu tunggu di sini, ya. Aku akan cepat kembali." Begitu Siti pergi membawa wadah makanan, Dewi dan seorang pria berjas hitam yang membawa tas kerja langsung muncul di depan pintu kamar. Rupanya mereka sudah menunggu di luar. "Mas, cepat. Mbak Siti sudah pergi?" "Ini Bapak Iwan, pengacaranya." "Aku yang minta tolong," desak Dewi sambil mendorong pengacara itu masuk ke kamar. Pengacara Iwan membungkuk hormat kepada Budi, dan dengan cepat mengeluarkan map tebal dari tasnya. Ia menjelaskan secara singkat isi surat wasiat itu, memastikan bahwa semua prosedurnya legal dan akan berlaku sah begitu ditandatangani. Budi tidak punya energi untuk membaca setiap klausul dengan teliti. Ia hanya melirik satu baris terpenting, pewaris seluruh harta, Dewi Sartika. Itu sudah cukup. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena dan menandatangani halaman terakhir surat itu dengan goresan yang miring namun tegas. "Sudah selesai." "Selamat, keinginan Anda telah tercapai," kata pengacara Iwan, sambil membubuhkan stempel dan membereskan dokumen. Dewi memegang salinan surat wasiat itu, matanya berbinar. Ia tersenyum lebar. "Sekarang semuanya sudah beres. Mas istirahat saja, semuanya biar aku yang urus. Tidak perlu khawatir soal uang." Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang familiar dari koridor. Wajah Budi pucat pasi dan ia memberi isyarat kepada adiknya dan pengacara itu. "Pergi. Cepat pergi." Siti datang. Dewi dan pengacara itu buru-buru membereskan dokumen dan keluar melalui pintu belakang kamar. Tepat pada saat itu, Siti masuk dari pintu depan. Siti melihat punggung dua orang asing itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia meletakkan semangkuk bubur ayam spesial yang masih mengepul di atas meja, sikapnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Budi menghela napas lega. Keringat mengalir deras. Akhirnya selesai. Ia telah memenangkan pertaruhan hidup ini. Siti menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Aroma gurihnya menguar. Ia menarik kursi, duduk di samping tempat tidur, mengambil sesendok bubur, meniupnya hingga dingin, lalu menyuapkannya ke mulut suaminya. Sikapnya masih lembut dan penuh perhatian, tapi Budi merasakan sesuatu yang berbeda di tatapan matanya. Tatapannya setenang danau di musim gugur, tanpa riak, tapi di bawahnya tersembunyi kedalaman yang tak terduga. Budi memakan bubur itu, rasanya seperti mengunyah jerami. Sambil makan, ia diam-diam mengamati istrinya. Apakah Siti melihat Dewi dan pengacara itu? Pasti melihat. Mereka baru saja keluar saat Siti masuk. Tapi kenapa Siti tidak bertanya apa-apa? Kenapa tidak penasaran ada urusan apa mereka datang? Keheningan Siti membuat Budi sangat bingung. Kalau saja Siti berteriak, menuduh, atau memaki, ia masih tahu bagaimana harus merespons. Tapi dengan sikap diam seperti ini, ia merasa seperti mangsa yang masuk ke dalam bidikan pemburu yang berpengalaman. "Tadi ada tamu? Ya?" Tiba-tiba Siti membuka mulut, sendoknya masih bergerak teratur menyuap bubur. Budi nyaris tersedak. Ia berusaha menenangkan diri dan berbohong. "Oh, iya. Teman kantor lama. Mereka dengar aku sakit, jadi mampir sebentar." "Teman lama kok perginya cepat sekali?" "Aku baru sampai depan pintu, mereka sudah pergi." "Terus kenapa temanmu datang bersama Dewi?" lanjut Siti. Suaranya masih lembut, tapi setiap kata menusuk hatinya seperti pisau tajam. Budi kehilangan kata-kata. Ternyata Siti melihat Dewi. Ia tergagap, mengarang kebohongan, itu. Dewi yang bawa. Dia kan tahu jalan. Mereka tidak tahu kamarku di mana, jadi minta tolong Dewi untuk mengantar. "Oh, begitu? Baik sekali ya, Dewi."
Siti tersenyum tipis tanpa tawa. Ia meletakkan mangkuk bubur dan mengeluarkan sebuah apel dan pisau buah. Ia mulai mengupas apel. Pisau itu bergerak mulus, dan kulit apel yang panjang jatuh di atas piring membentuk spiral yang indah. Melihat pisau di tangan istrinya, Budi tiba-tiba merinding. "Mas," kata orang yang akan pergi jauh itu banyak khawatirnya. Khawatir orang yang ditinggalkan akan susah, jadi semuanya diatur dan disiapkan dari awal. "Apa kamu juga begitu?" Pertanyaan Siti membuat Budi merinding. "Apa maksudnya? Apa dia tahu aku membuat surat wasiat? Aku. Apa yang perlu kukhawatirkan atau kuperhitungkan? Mengurus diri sendiri saja sudah susah," sanggahnya. Siti memotong sepotong apel dan menyodorkannya. "Makan ini biar ada tenaga, syukurlah kalau tidak ada yang kamu khawatirkan," kata orang. Ada orang yang seumur hidupnya hanya menghitung dan membandingkan, bahkan sampai mau mati pun keserakahannya tidak hilang. Mereka pikir mereka pintar, sudah merencanakan semuanya, dan akan menang. Tapi mereka tidak sadar, yang mereka kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka pertahankan. Dengan tangan gemetar, Budi menerima potongan apel itu. Setiap kata Siti seolah menguliti hatinya. Siti tahu semuanya. Pasti tahu semuanya. Tapi kenapa ia tidak menuduhnya? Kenapa masih merawatnya dan berbicara hal-hal filosofis seperti itu? Kalau ada yang mau kamu bicarakan, bicarakan saja. Jangan berputar-putar seperti itu, teriak Budi lemah, tidak tahan lagi dengan ketegangan ini. Siti menatap lurus ke matanya. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan berubah menjadi iba. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku hanya ingin kamu beristirahat dengan tenang. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Jangan khawatir, aku tidak menginginkan apapun darimu. Yang menjadi milikku, pada akhirnya akan menjadi milikku. Yang bukan milikku, dipaksa pun tidak akan bisa kumiliki." Setelah itu, ia kembali mengupas apel. Wajahnya kembali tenang dengan aneh. Ketenangannya membuat Budi merasa sangat kecil dan menyedihkan. Ia pikir ia yang mengendalikan permainan. Tapi sekarang ia sadar, ia terperangkap dalam jerat yang ia buat sendiri dari keserakahan dan keegoisannya. Sore itu, Budi terbaring di ranjang rumah sakit dengan perasaan cemas. Kata-kata penuh makna dari Siti terus terngiang di kepalanya. "Yang menjadi milikku, pada akhirnya akan menjadi milikku." Apa maksudnya? Apa yang akan Siti lakukan? Ia tidak bisa diam saja. Ia butuh kepastian bahwa surat wasiat itu mutlak dan tidak ada yang bisa membalikkannya. Saat Siti pergi ke kamar mandi, ia diam-diam menelepon Dewi. "Dewi, dokumennya sudah beres, kan? Apa kata pengacara?" "100% aman, tenang saja, Mas." Suara Dewi terdengar lantang dari seberang telepon. "Pengacara Iwan itu orang paling hebat di bidang ini. Surat wasiat yang Mas tanda tangani itu dokumen dengan kekuatan hukum tertinggi, sudah dilegalisir juga. Mbak Siti mau punya sayap pun tidak akan bisa terbang merebutnya. Mas tidur nyenyak saja." Mendengar kata-kata meyakinkan dari adiknya, Budi menghela napas lega. Benar juga. Kertas putih, tulisan hitam, stempel merah, dan ada saksi pengacara. Siapa yang berani menggugat? Ia menertawakan kecurigaannya yang tidak berdasar. Siti mungkin hanya menggertak. Mana ada bukti atau dasar hukum untuk meminta bagian? Budi merebahkan kepalanya di bantal. Perasaan kemenangan menyelimutinya. Ia membayangkan betapa terkejutnya Siti saat tahu ia meninggalkan seluruh hartanya kepada adiknya. Siti akan marah, berteriak, dan mengutuknya. Tapi saat itu, ia sudah tertidur lelap, dan Siti tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Malamnya, Siti kembali ke kamar. Ia membawa wadah makanan dan beberapa barang pribadi. Ia tetap bersikap tenang dan tidak menyinggung sedikit pun tentang kejadian pagi itu. Setelah makan malam, Siti duduk di samping tempat tidur dan memijat kakinya. Sentuhan hangat tangannya yang lembut membuat rasa nyeri di persendiannya sedikit mereda. Budi menatap istrinya, dan seolah ingin memastikan kemenangannya, ia tiba-tiba melontarkan kalimat provokatif. "Siti Rahayu, aku beritahu kamu satu hal. Aku sudah selesai mengurus hartaku. Nanti kalau aku kenapa-kenapa, jangan pernah berpikir untuk ikut campur atau menuntut. Selama hidup maupun setelah mati,
Aku akan bersikap adil dan jelas. Siti berhenti memijat dan mengangkat kepalanya menatapnya. Ia tidak terkejut atau marah seperti yang Budi harapkan. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyum yang lembut dan lapang. Baguslah kalau sudah selesai diurus. Wajar kalau sudah tua khawatir tentang masa depan. Istirahat saja yang tenang. Kan sudah kubilang, aku tidak serakah. Aku menghargai keputusanmu. Sikap Siti membuat Budi terdiam. Rasanya seperti memukul bantal kapas dengan sekuat tenaga, tidak ada perlawanan sama sekali. Ia merasa hampa dan sedikit marah. Kenapa Siti tidak bereaksi? Kenapa begitu tenang? Kamu tidak mau tanya aku meninggalkannya untuk siapa? Tanya Budi, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kepada siapa kamu mau memberikannya? Itu hakmu. Mau kamu berikan pada Dewi, disumbangkan ke panti asuhan, atau diberikan pada orang di jalan, itu tidak masalah. Asalkan kamu senang dan tenang, itu sudah cukup, jawab Siti dengan suara yang masih lembut. Budi kehilangan kata-kata. Sikap istrinya yang entah mulia atau munafik ini membuatnya merasa sangat hina. Tapi ia segera menghibur dirinya sendiri. Mungkin dia tidak percaya aku benar-benar akan melakukannya. Dia pikir aku hanya menggertak. Lihat saja nanti, akan kutunjukkan padanya. Malam itu, Budi tertidur dengan senyum puas. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas tumpukan uang. Di bawahnya, Siti menatapnya dengan pandangan iri dan tak berdaya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang menggema di seluruh ruangan. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa di ranjang sebelah, Siti terjaga semalaman. Ia berbaring memunggunginya, menatap kegelapan. Pikirannya tidak dipenuhi rasa cemburu atau benci, melainkan rencana yang tersusun rapi. Ia tidak perlu berdebat dengan orang yang akan segera meninggal. Ia akan menggunakan logika hukum dan kebenaran untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, sebelum terlambat, ia ingin memberikan pelajaran terakhir kepada Budi Hartono tentang arti kata suami istri. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap melalui celah tirai jendela kamar, membangunkan Budi. Seluruh tubuhnya terasa sakit, tapi anehnya pikirannya jernih. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Siti. Siti tidak ada di sana, ranjang lipat di sebelahnya sudah rapi, dan wadah makanan di atas meja juga sudah tidak ada. Budi mengerutkan kening. Biasanya jam segini Siti sudah datang membawa bubur. Apa ia marah karena kejadian semalam dan meninggalkannya? Perasaan cemas muncul, tapi ia berusaha menepisnya. Malah bagus. Katanya pada diri sendiri, tidak perlu melihat wajah munafiknya itu. Sekitar setengah jam kemudian, pintu kamar terbuka. Siti masuk, tapi tidak sendirian. Bersamanya ada seorang pria berusia sekitar 40 kotaan. Pria itu mengenakan setelan jas, abu-abu yang elegan dan membawa tas kerja kulit yang mengkilap. Penampilannya berwibawa dan terpelajar. Budi langsung duduk, matanya terpaku pada pria asing itu. Siapa itu? Siapa yang kamu bawa? Siti tidak langsung menjawab. Ia dengan tenang meletakkan kantong buah di atas meja, menarik kursi dan mempersilakan pria itu duduk, lalu menoleh ke suaminya dengan senyum penuh arti. Kenalkan, ini Bapak Igede Wijaya, pengacara saya. Pengacara? Untuk apa kamu menyewa pengacara? Teriak Budi dengan suara serak karena kaget dan takut. Kamu mau menggugatku? Kan sudah kubilang. Uangku ya uangku, mau kuberikan pada siapapun itu urusanku. Apa yang mau kamu gugat? Pengacara Igede Wijaya tersenyum profesional dan tajam. Ia membungkuk hormat kepada Budi. Selamat pagi. Bapak Budi Hartono. Tenang dulu, Pak. Saya di sini bukan untuk berdebat, melainkan untuk membantu meluruskan beberapa masalah hukum terkait harta bersama Bapak dan Ibu selama masa pernikahan. Harta bersama apa? Uang itu hartaku pribadi. Aku yang cari. Aku yang kumpulkan. Wanita ini tidak menyumbang sepeser pun. Teriak Budi. Wajahnya memerah dan urat lehernya menonjol. Kami hidup mandiri secara finansial selama 30 tahun. Uang kami kelola masing-masing, bahkan ada catatannya di buku, jangan mengada-ada. Siti masih mempertahankan sikapnya yang tenang, lalu memberi isyarat kepada pengacaranya. Pengacara itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map, dan meletakkannya di atas meja. Bapak Budi Hartono,
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian tertulis terpisah yang disahkan notaris. Kesepakatan lisan atau catatan pribadi bapak dan ibu tentang pengelolaan uang masing-masing tidak memiliki kekuatan hukum untuk meniadakan kepemilikan bersama atas aset dalam jumlah besar seperti ini. Budi merasa telinganya berdengung. Ia tidak begitu paham pasal-pasal hukum yang rumit ini. Tapi satu hal yang pasti, ia dalam masalah besar. Ia menatap Siti dengan penuh kebencian. Hebat kamu. Ya. Diam-diam kamu merencanakan ini di belakangku. Kamu mau merampok darah dan keringatku? Siti menatap lurus ke matanya. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan sekeras baja. Budi Hartono? Siapa yang merampok siapa? Selama 30 tahun ini, apa kamu tahu berapa banyak yang sudah kukorbankan untuk keluarga ini? Aku menahan lapar dan hidup prihatin, mengurus makan dan tidurmu. Aku menjaga rumah ini agar kamu bisa bekerja dengan tenang. Apa usahaku itu tidak lebih berharga dari beberapa lembar uang yang kamu sembunyikan? Tapi uang itu hasil pekerjaan sampinganku. Aku kerja sampai larut malam. Kamu kan hanya jadi guru dengan gaji kecil. Apa jasamu? Budi masih bersikeras. Baik, kalau mau hitung-hitungan, ayo kita hitung, kata Siti sambil bangkit dan mendekati tempat tidur. Gajiku memang kecil, tapi semua uang itu kupakai untuk biaya hidup, uang kondangan, dan menjaga hubungan sosial. Tapi gajimu, kamu simpan rapat-rapat, katanya untuk urusan besar. Urusan besar apa? Rumah bocor tidak diperbaiki, anak juga tidak punya. Untuk apa kamu kumpulkan uang itu? Ternyata hanya untuk memperkaya dirimu sendiri. Budi kehilangan kata-kata. Ucapan Siti seperti jarum yang menusuk titik lemahnya. Memang benar, selama bertahun-tahun, ia menyerahkan semua pengeluaran kecil kepada istrinya dan hanya memberikan jumlah tetap dengan dalih patungan. Ia pikir itu adil. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Lanjut Siti, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kamu pikir aku bodoh tidak tahu kamu diam-diam main saham dan investasi emas? Aku tahu semuanya. Tapi aku diam karena menghargaimu. Aku pikir kamu menabung untuk masa tua kita, untuk berjaga-jaga kalau sakit agar tidak merepotkan anak-anak. Aku menghormati uang simpanan rahasiamu. Kupikir setiap orang butuh ruang pribadi. Air mata Siti menetes di atas buku catatannya. Tapi aku salah. Kamu tidak menganggapku sebagai istri. Kamu menganggapku sebagai orang asing, sebagai musuh yang mengincar uangmu. Kamu tidak mau meninggalkan sepeser pun untukku. Tapi kamu mau memberikan semuanya pada adikmu yang bahkan tidak pernah membuatkanmu semangkuk bubur. Budi terkejut. Siti tahu semuanya. Ternyata ia tidak sepolos yang ia kira. Siti diam-diam mengamati dan menahan semuanya. Jadi sekarang kamu mau apa? Bagi dua? Baik. Kalau mau bagi, ayo kita bagi. Aku berikan setengahnya padamu, puas, kata Budi dengan nada putus asa dan penuh dendam. Ia pikir lebih baik kehilangan setengah daripada kehilangan semuanya, atau terlibat dalam gugatan yang berlarut-larut. Tapi jawaban Siti membuatnya tercengang. Aku tidak butuh uangmu, kata Siti tegas. Apa? Budi dan pengacara I Gede Wijaya sama-sama menatapnya dengan kaget. Kubilang aku tidak butuh uangmu. Kalau kamu mau, ambil saja semuanya, atau berikan pada Dewi. Terserah. Aku membawa bapak pengacara ke sini hanya untuk membuktikan satu hal padamu. Bahwa aku punya hak untuk menuntut, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Aku tidak serendah dan serakus yang kamu pikirkan. Siti menatap Budi dengan mata penuh iba dan kecewa. Pakai uang itu untuk beli obat dan sewa perawat. Setelah kamu pergi, aku masih punya uang pensiun dan bisa hidup baik. Aku tidak perlu bergantung pada uangmu yang penuh perhitungan dan kotor itu. Setelah selesai berbicara, Siti menoleh ke pengacaranya. Terima kasih, Pak Pengacara, atas bantuannya. Bapak boleh pulang sekarang. Urusan rumah tangga ini akan saya selesaikan sendiri. Pengacara I Gede Wijaya mengangguk hormat, membereskan dokumennya, dan pergi. Kamar itu kembali sunyi senyap. Budi terbaring tak berdaya di tempat tidur. Serangan psikologis Siti lebih kuat dari putusan hukum manapun. Siti telah menang. Menang dengan cara yang mutlak dan mulia,
membuatnya merasa sangat hina dan menyedihkan. Kejadian pagi itu seperti gempa bumi yang mengguncang jiwa Budi. Ia terbaring kaku di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit, pikirannya dipenuhi ribuan pertanyaan. Mengapa Siti melakukan itu? Ia punya kesempatan untuk mendapatkan setengah hartanya, bahkan untuk menyudutkannya. Mengapa ia melepaskannya begitu saja? Apakah ini siasat yang lebih dalam? Ataukah ia benar-benar membenci uangnya? Sore harinya, Dewi datang terburu-buru. Wajahnya pucat dan riasan tebalnya luntur oleh keringat. "Mas, gawat. Pengacara yang disewa Mbak Siti itu I Gede Wijaya, dia terkenal licik, spesialis merebut harta Gonogini dalam kasus perceraian. Mbak Siti tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Dia tidak mengancammu untuk menandatangani surat apapun?" Melihat adiknya yang panik karena uang, Budi tiba-tiba merasa muak. Ia menggelengkan kepala dengan lelah. "Tidak. Dia tidak menyuruhku menandatangani apapun. Lalu kenapa dia bawa pengacara? Untuk menggertak?" Mata Dewi terbelalak. "Dia bilang dia tidak butuh uangku. Dia bilang aku boleh ambil semua uangku?" Ulang Budi dengan pahit. Dewi tertawa keras. Tawa yang melengking dan tidak enak didengar. "Astaga. Mas? Mas percaya omongannya? Pernah lihat kucing menolak ikan? Mbak Siti itu sedang bersandiwara. Main tarik ulur. Pura-pura mulia supaya Mas luluh, lalu membujuk Mas untuk mengubah surat wasiat. Jangan sampai tertipu. Uang yang sudah masuk kantongku ya milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya." Mendengar ucapan Dewi, hati Budi kembali goyah. Benar juga, mungkin Siti hanya bersandiwara. Siapa di dunia ini yang tidak suka uang? Ini bukan 50.000, tapi 5 miliar. Kecurigaan yang telah mendarah daging dalam dirinya kembali muncul, menginjak-injak secercah rasa haru yang baru saja tumbuh. "Lalu sekarang bagaimana?" tanya Budi cemas. "Mas diam saja, jangan gegabah. Biar aku yang urus. Aku akan minta pengacara Iwan untuk membuat satu lagi surat pernyataan bahwa harta itu milik pribadi Mas. Kalau Mas sudah tanda tangan itu, semuanya akan sempurna. Dan untuk amannya, aku akan pindahkan sebagian uangnya ke rekening lain. Kalau Mbak Siti membekukan rekening Mas, kan gawat." "Ya, terserah kamu. Asalkan uangnya tidak hilang." Budi mengangguk. Saat itu, pintu kamar terbuka. Siti masuk membawa wadah makanan. Ia melihat Dewi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam berjalan ke samping tempat tidur dan meletakkan wadah itu. Dewi mengeraskan wajahnya melihat kakak iparnya dan berkata dengan nada menantang. "Mbak, ku dengar Mbak mau menggugat pembagian harta, ya? Aku beritahu, ya, surat wasiat kakakku itu sah dan sudah dilegalisir. Jangan coba-coba main-main." Siti menoleh ke Dewi. Tatapannya anehnya tenang. "Dewi, simpan saja surat wasiat itu baik-baik. Seperti yang sudah kukatakan pada Mas Budi, aku tidak berniat menuntut apapun. Tapi aku mau kasih satu nasihat. Uang itu bisa datang dan pergi, tapi ikatan keluarga itu penting. Jangan sampai kehilangan hati nurani karena uang." "Oh, tidak usah menasihatiku. Memangnya hati nurani bisa buat makan? Kakakku percaya padaku. Makanya dia titipkan uangnya padaku." "Mbak iri." "Ya?" cibir Dewi. "Diam!" teriak Budi. Kepalanya terasa mau pecah. "Kalian berdua, berhenti bertengkar. Biarkan aku sendiri." Dewi langsung diam, melirik tajam ke arah Siti, lalu berkata pada Budi dengan suara lembut, "Mas istirahat." "Ya, aku pulang dulu. Besok aku kesini lagi." Setelah itu, ia mengambil tasnya dan pergi. Siti, seolah-olah tidak terjadi pertengkaran, dengan tenang menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Ia membantu Budi duduk dan menyuapinya sesendok demi sesendok. "Makanlah. Ini bubur ayam kampung. Dimasak lama jadi lembut." Budi menatap bergantian mangkuk bubur yang mengepul dan wajah lelah istrinya. Perasaan campur aduk antara marah, kasihan, takut, dan curiga berkecamuk di hatinya. Ia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang bohong di dalam rumah ini. "Kamu benar-benar tidak butuh uang?" tanya Budi lagi dengan suara bergetar. Siti berhenti menyuap dan menatap dalam-dalam mata suaminya. "Mas,
Aku sudah hidup bersamamu selama 30 tahun. Masa kamu tidak tahu apa yang kuinginkan? Kalau aku serakah, hari itu juga saat kamu bilang kita patungan untuk belanja, aku akan meninggalkanmu. Aku tetap di sisimu karena perasaan, dan karena harapan bahwa suatu hari nanti kamu akan berubah dan sadar bahwa keluarga lebih penting dari uang. Tapi sepertinya aku salah, sampai mau mati pun, kamu masih memeluk buku tabungan itu. Ya sudah, itu pilihanmu, aku menghargainya. Ucapan Siti lembut, tapi terasa menusuk dalam ke hati Budi. Ia menunduk, menghindari tatapan istrinya. Mangkuk bubur di tangannya tiba-tiba terasa seberat 1000 ton. 2 hari kemudian, kondisi Budi memburuk drastis. Ia muntah darah dan pingsan, harus bergantung pada alat bantu pernapasan. Dokter, Irawan menggelengkan kepala dan memberitahu keluarga untuk bersiap, karena Budi mungkin tidak akan melewati minggu ini. Mendengar kabar itu, Dewi berlari ke rumah sakit dan berjaga 24 jam, bukan karena khawatir pada kakaknya, tapi karena takut kakaknya tiba-tiba meninggal sebelum menandatangani surat pernyataan harta pribadi yang baru saja disiapkan oleh pengacara Iwan. Ia mondar-mandir di samping tempat tidur, setiap ada kesempatan ia membangunkan Budi, meletakkan pena di tangannya, dan memaksanya menandatangani. Siti melihat semua itu dengan hati yang hancur, bukan karena kehilangan uang, tapi karena suaminya diperlakukan seperti mesin tanda tangan oleh adiknya sendiri dan tidak mendapatkan ketenangan bahkan di ambang kematian. Tidak tahan lagi, Siti memutuskan untuk bertindak. Ia menelepon pengacara I Gede Wijaya. Pak I Gede, ini saya. Bisa tolong datang ke rumah sakit sekarang? Ada hal mendesak yang harus diselesaikan. Setengah jam kemudian, pengacara I Gede Wijaya datang bersama seorang asisten. Ia melakukan prosedur pengamanan bukti untuk merekam adegan Dewi memaksa pasien menandatangani, dan berdasarkan hukum, ia memperingatkan tindakan ilegal Dewi. Hentikan! Teriak pengacara I Gede dengan suara keras. Dewi terkejut, tangannya terlepas, dan kertas itu jatuh ke lantai. Ia berbalik dan menatap tajam orang-orang yang baru datang. Siapa kalian? Berani-beraninya membuat keributan di sini? Saya adalah kuasa hukum Ibu Siti Rahayu. Atas permintaan darurat, kami datang untuk melaksanakan prosedur penyitaan dan pencatatan harta bersama Bapak Budi Hartono dan Ibu Siti Rahayu, kata pengacara I Gede dengan jelas. Harta bersama apa? Ini harta pribadi kakakku, teriak Dewi. Pengacara I Gede dengan tenang mengeluarkan selembar dokumen. Saudari Dewi, menurut pasal 35 KUH Perdata, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, atau yang diperoleh selama perkawinan sebagai warisan atau hibah, tetap menjadi milik masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Tabungan sebesar 5 miliar rupiah atas nama Bapak Budi Hartono terbentuk selama 30 tahun masa perkawinan dan jelas termasuk dalam lingkup harta bersama. Tindakan Bapak Budi Hartono yang mencoba mengalihkan seluruh harta ini kepada Anda melalui surat wasiat, adalah tindakan ilegal yang melanggar hak kepemilikan sah Ibu Siti Rahayu atas setengah dari harta tersebut. Bohong! Kakakku sudah buat surat wasiat. Sudah dilegalisir juga. Pekik Dewi. Surat wasiat hanya berlaku untuk harta pribadi pewasiat. Bapak Budi Hartono hanya memiliki hak untuk mengalihkan setengah dari uang itu, yaitu 2,5 miliar rupiah. Setengah sisanya secara otomatis menjadi milik Ibu Siti Rahayu. Terlebih lagi, memaksa seseorang dalam kondisi kesehatan kritis dan kesadaran yang menurun seperti ini untuk menandatangani surat pernyataan harta pribadi adalah tindakan ilegal yang bisa diancam pidana, tegas pengacara I Gede. Mendengar kata-kata tegas pengacara itu, Dewi kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat pasi dan ia mundur selangkah. Ia tahu ucapan pengacara itu benar, tapi keserakahannya membuatnya tidak bisa menyerah. Budi terbaring di tempat tidur, mendengar setiap kata dari perdebatan mereka dengan jelas. Ia melihat adiknya, Dewi, yang begitu ia percayai dan serahi segalanya, kini telah berubah menjadi monster serakah yang tak tahu malu. Dan ia melihat istrinya, Siti, yang selalu ia waspadai, kini berdiri bersama pengacara, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghentikan ketidakadilan yang terjadi, untuk menjaga keadilan. Siti mendekat ke samping tempat tidur dan memegang tangannya. Mas, dengar, hukum itu adil.
Kamu tidak bisa merampas apa yang bukan milikmu. Aku melakukan ini bukan untuk merebut uangmu, tapi untuk menunjukkan wajah asli orang-orang di sekitarmu. Siapa yang benar-benar peduli padamu? Air mata mengalir dari mata Budi. Ia ingin berkata maaf, menyesal, tapi tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa membalas genggaman tangan istrinya dengan lemah, sebagai pengganti ribuan kata. Setelah pengacara IGD dan notaris selesai membuat catatan, Dewi pergi setelah melontarkan beberapa ancaman kosong. Kamar itu kembali sunyi. Hanya ada Siti dan Budi. Siti duduk di kursi, menyeka keringat di dahi suaminya. Ia menatapnya lama. Tatapannya penuh dengan berbagai macam emosi. Mas, mumpung begini, ada yang mau aku katakan dengan jujur padamu. Budi menatap istrinya, menunggu. Siti membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit hitam yang sudah usang. Ia membolak-balik halamannya dan menunjukkannya pada Budi. Ini buku catatan yang kusimpan sendiri selama 30 tahun. Budi menyipitkan matanya dengan susah payah. Di atas kertas yang sudah menguning, tercatat dengan rapi semua rincian pendapatannya yang Siti ketahui. 15 Mei 1998. Dapat bonus proyek A, sebesar 50 juta. Bilangnya padaku hanya dapat 5 juta. 20 November 2005, jual tanah di kampung dapat 200 juta rupiah. Bilangnya itu tanah warisan untuk adik bungsu. Juni 2010, mulai investasi saham. Aku lihat diam-diam melihat grafik harga sampai larut malam. 2018, beli emas 100 gram waktu harga turun. Semakin Budi membaca, semakin banyak keringat dingin yang mengalir. Semua angka dan peristiwa tercatat dengan akurasi yang mengerikan. Kamu tahu semua ini? Bisiknya dengan suara ngeri. Iya, aku tahu semuanya. Siti mengangguk dengan tenang. Aku hidup serumah denganmu, tidur seranjang denganmu. Kamu menghela napas saja aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apalagi masalah uang. Kamu pikir kamu menyembunyikannya dengan rapi? Saat-saat kamu diam-diam menghitung uang, teleponan bisik-bisik dengan pialang saham, kamu pikir aku tidak dengar? Lalu, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Kenapa? Budi tidak mengerti. Mengetahui ia punya begitu banyak uang, kenapa Siti rela hidup begitu hemat dan susah selama bertahun-tahun? Kenapa? Siti tersenyum sedih. Karena aku menunggu suatu hari kamu akan memberitahuku dengan sendirinya. Menunggu suatu hari kamu akan sadar bahwa suami istri harus saling percaya dan berbagi. Aku pikir kamu menabung untuk masa tua kita berdua, untuk berjaga-jaga kalau sakit agar tidak merepotkan anak-anak. Aku menghormati uang simpanan rahasiamu. Kupikir setiap orang butuh ruang pribadi. Air mata Siti menetes di atas buku catatan itu. Tapi aku salah, kamu tidak menganggapku sebagai istri. Kamu menganggapku sebagai orang asing, sebagai musuh yang mengincar uangmu. Kamu tidak mau meninggalkan sepeser pun untukku, tapi kamu mau memberikan semuanya pada adikmu yang bahkan tidak pernah membuatkanmu semangkuk bubur. Apa kamu tahu betapa sakitnya hatiku? Budi menangis tersedu-sedu. Tangisan seorang pria yang baru menyadari betapa egois dan salahnya hidupnya di penghujung usia. Ia telah menukar kebahagiaan keluarga, kepercayaan, dan cinta istrinya dengan angka-angka kering di buku tabungan. Dan kini, di ambang kematian, ia baru menyadari betapa tidak berartinya angka-angka itu. Angka-angka itu tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli kehangatan keluarga, dan nyaris merenggut kebaikan terakhir yang diberikan istrinya. Siti, aku salah. Aku berdosa padamu. Ucap Budi kata demi kata dengan suara tercekat. Siti memegang erat tangan suaminya, air matanya bercampur dengan air mata Budi. Sudah, jangan bicara lagi. Istirahatlah. Semuanya sudah berlalu. Aku menceritakan ini bukan untuk menyalahkanmu, tapi agar kamu bisa pergi dengan tenang, tanpa ada lagi yang disembunyikan atau dipendam. Saat itu, dinding yang memisahkan mereka selama 30 tahun runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat dan ikatan suami istri yang mendalam, yang tidak bisa dihapus oleh waktu dan uang. Keesokan paginya, Dewi kembali ke rumah sakit. Ia tidak lagi terlihat angkuh dan glamor seperti biasanya. Wajahnya bengkak dan matanya merah, di tangannya ada tas bermerek, tapi langkahnya gontai seperti orang linglung.
Pertengkarannya dengan pengacara IGD kemarin telah menjadi pukulan telak bagi keserakahannya, memaksanya untuk menghadapi kenyataan pahit. Ia mondar-mandir di luar pintu kamar, tidak berani masuk. Dari balik jendela kaca, ia melihat kakak iparnya dengan lembut menyeka wajah kakaknya. Pemandangan biasa itu tiba-tiba membuat hatinya sakit. Ia teringat hari-hari ketika ia berkunjung ke rumah, kakak iparnya selalu sibuk di dapur sementara kakaknya duduk di sofa menonton TV. Ia dan kakaknya sering menjelek-jelekan Siti, mengatakan Siti kampungan dan pelit. Ia yang menghasut kakaknya untuk menyembunyikan uang dan tidak memberikannya pada istrinya. Siti menoleh dan tatapannya bertemu dengan Dewi. Ia tidak terkejut atau menunjukkan tanda-tanda akan mengusirnya, hanya mengangguk pelan seolah mempersilakannya masuk. Dewi masuk dengan hati-hati dan duduk di kursi sudut yang jauh dari ranjang, seperti terdakwa yang menunggu putusan. "Bagaimana keadaan Mas Budi, Mbak?" tanya Dewi dengan suara kecil, tidak berani menatap mata Siti. "Masih sama," kata dokter, "tinggal menunggu waktu," jawab Siti dengan nada datar. Keheningan menyelimuti kamar, hanya suara alat bantu pernapasan Budi yang terdengar sesak. Dewi memainkan tali tasnya, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. "Mbak, soal kemarin." "Tidak perlu dijelaskan," potong Siti. "Aku mengerti. Siapapun bisa kalap di depan uang sebanyak itu. Kamu kan adiknya Mas Budi? Pasti ada niat baik ingin menjaga uangnya." Kebaikan hati Siti membuat Dewi terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kakak iparnya dengan mata terbelalak. Ia sudah siap dimaki, dituduh, bahkan diusir. Tapi tidak, Siti tetap tenang dan lembut seperti air. "Mbak, tidak membenciku? Aku kan sudah mencoba merebut semua uang Mbak?" tanya Dewi dengan suara bergetar. Siti menghela napas dan menatap jauh keluar jendela. "Benci. Awalnya sangat benci. Aku benci pada Mas Budi yang kejam. Dan benci padamu yang serakah. Tapi melihat Mas Budi terbaring di sana, antara hidup dan mati, semua kebencian itu terasa tidak ada artinya. Kalau orangnya sudah tidak ada, buat apa punya banyak uang? Kamu dapat 5 miliar atau 10 miliar pun, kalau Mas Budi tidak bisa kembali, apa bahagianya?" Dewi menundukkan kepalanya. Air matanya mulai menetes. Ucapan Siti seperti jarum yang menusuk hati nuraninya yang tertutup oleh keserakahan. Ia sadar ia telah begitu kejam. Saat kakaknya sekarat, ia hanya memikirkan legalisasi surat dan pemindahan uang. Ia lupa bahwa yang lebih dibutuhkan kakaknya bukanlah penjaga harta, melainkan kehangatan keluarga. "Mbak, aku salah. Aku minta maaf." Dewi menangis terseduh-seduh. "Aku kira Mbak orang yang jahat. Aku kira Mbak hanya mengincar harta Mas Budi. Makanya aku hasut Mas Budi untuk waspada pada Mbak. Aku tidak tahu Mbak akan sebaik ini pada Mas Budi." Siti mendekati Dewi dan meletakkan tangannya di bahu adik iparnya. "Sudah, jangan menangis. Kalau sudah sadar kesalahan, ya sudah. Keluarga itu tidak menyalahkan orang yang sudah bertobat. Yang terpenting sekarang adalah membuat Mas Budi melewati hari-hari terakhirnya dengan tenang. Jangan sampai ia terbebani lagi oleh masalah uang." Dewi mengangguk sambil menangis. Ia membuka tasnya, mengeluarkan buku tabungan dan surat wasiat, lalu meletakkannya di atas meja dengan tangan gemetar. "Ini, Mbak, ku kembalikan. Aku tidak berhak lagi memilikinya. Uang ini adalah darah dan keringat Mas Budi dan Mbak. Terserah Mbak mau diapakan." Siti melihat barang-barang di atas meja dan tersenyum lembut. "Kamu simpan saja, aku percaya padamu. Sekarang aku hanya ingin fokus merawat Mas Budi, tidak ada pikiran untuk menjaga harta. Nanti setelah pemakamannya selesai, baru kita bicarakan bersama. Aku tidak akan merugikan bagianmu." Tindakan mengembalikan uang dan kepercayaan mutlak dari Siti meruntuhkan sisa-sisa kewaspadaan dan keserakahan di hati Dewi. Ia sadar bahwa wanita kampungan di hadapannya ini memiliki hati yang lapang dan mulia, yang tidak akan pernah bisa ia tandingi meskipun ia berhias dengan barang-barang mewah. Ia dan kakaknya, yang selama ini begitu meremehkan Siti, telah kalah telak. Sore harinya, saat kamar sepi, Budi sadar sejenak. Meskipun masih sangat lemah, tatapan matanya lebih jernih. Siti meninggikan bantalnya dan duduk di sampingnya, memegang tangannya yang tinggal tulang. "Badanmu bagaimana?" tanya Siti pelan. "Sedikit lebih baik,
jawab Budi dengan suara lemah seperti angin. Ia menatap istrinya, tatapannya penuh penyesalan dan pertanyaan yang belum terjawab. Siti, ada yang mau kutanyakan. Tanyakan saja. Kenapa? Kenapa dulu kamu setuju dengan usulanku untuk mengelola uang masing-masing? Apa kamu tidak merasa aku keterlaluan? Tanya Budi dengan suara putus-putus. Ini adalah pertanyaan yang terus mengganggunya sejak ia tahu Siti tidak serakah seperti yang ia kira. Siti terdiam sejenak, seolah sedang mengingat kembali kenangan yang tertutup debu waktu. Lalu ia mulai bercerita dengan suara yang tenang dan sedih, seperti suara hujan di luar jendela. Ingat hari ketika aku mengirim uang untuk ibuku memperbaiki rumah? Hari itu kamu memakiku habis-habisan. Bilang aku memperkaya keluargaku dengan uangmu? Apa kamu tahu bagaimana perasaanku saat itu? Aku merasa sangat terhina. Aku juga bekerja, punya gaji. Mungkin tidak sebanyak kamu, tapi itu juga hasil darah dan keringatku. Tapi di matamu, aku hanyalah parasit, anak perempuan yang menikah untuk menguras harta orang tua. Budi memejamkan mata. 2 tetes air mata mengalir di pelipisnya. Ia ingat hari itu. Memang ia telah berkata kasar dan menginjak-injak harga diri istrinya. Waktu kamu bilang kita urus uang masing-masing, aku sangat terkejut. Tapi kemudian aku berpikir, kalau aku tidak setuju, kamu akan meremehkanku seumur hidup, kamu akan berpikir aku selalu bergantung padamu. Aku ingin menunjukkan padamu, bahwa tanpa uangmu pun aku bisa hidup, bisa bertanggung jawab atas diriku dan keluargaku. Aku setuju bukan karena ingin menjauh darimu, tapi karena ingin dihargai olehmu. Aku ingin kita setara di rumah ini. Suara Siti tercekat karena emosi. Tapi aku salah. Niat baikku ternyata salah. Kupikir dengan bersikap mandiri, kamu akan lebih menghargaiku. Tapi ternyata itu menjadi dinding yang memisahkan kita. Kamu menjadi semakin perhitungan, semakin jauh. Kamu menganggap biaya hidup sebagai kewajiban, dan aku berjuang agar tidak tertinggal. Kita hidup serumah tapi seperti anak kos, makan semeja tapi hati di tempat lain. Budi membuka mata dan menatap istrinya. Tatapannya penuh dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi begitu. Sistem yang ia banggakan sebagai modern dan adil, ternyata adalah racun yang membunuh ikatan suami istri. Ia terlalu egois, terlalu mementingkan uang hingga melupakan perasaan teman hidupnya. Ia yang telah mendorong Siti menjauh dengan kecurigaan dan kekikirannya. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tanya Budi dengan suara penuh kepahitan. Kalau aku bilang, apa kamu akan mendengarkan? Siti tersenyum sedih. Saat itu kamu sedang mabuk dengan rencanamu menjadi kaya. Kamu merasa menang karena berhasil melindungi uangmu. Kalau aku bicara, mungkin kamu akan menuduhku mencari-cari alasan untuk meminta uangmu. Aku memilih diam, berharap waktu akan mengubahmu. Tapi aku terus menunggu, sampai rambut kita memutih, baru saat kamu akan meninggalkanku, kamu akhirnya sadar. Budi menangis tersedu-sedu. Tangisan yang tertahan pecah. Ia ingin mengangkat tangannya untuk memeluk istrinya, tapi lengannya tidak bertenaga. Ia hanya bisa menatapnya melalui air mata yang kabur. Hatinya dipenuhi penyesalan yang terlambat. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu jahat. Siti membungkuk dan memeluk suaminya. Air matanya membasahi bahu Budi. Sudah, Mas. Semuanya sudah berlalu. Asalkan sekarang kamu sudah tahu perasaanku, itu sudah cukup. Hutang budi kita di dunia ini sudah lunas. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Tidak baik untuk kesehatanmu. Di senja hari, 2 kepala beruban bersandar satu sama lain. Air mata penyesalan dan pengampunan bercampur menjadi satu, membersihkan debu kesalahpahaman dan kebencian yang menumpuk selama 30 tahun. Selama beberapa hari berikutnya, kesehatan Budi memburuk dengan cepat. Tubuhnya mengering, kulitnya menguning, dan perutnya membuncit. Ia semakin sering jatuh koma, dan durasinya semakin lama. Dokter mengatakan sisa waktunya tinggal hitungan jam. Namun, di saat-saat langka ketika ia sadar, Budi anehnya merasa hatinya tenang. Tidak ada lagi perhitungan untung rugi, tidak ada lagi kekhawatiran kehilangan uang, tidak ada lagi kewaspadaan dan kecurigaan. Yang tersisa hanyalah cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga pada istrinya yang setiap saat berada di sisinya.
Suatu malam, saat ruangan begitu sunyi hingga suara detik jam terdengar, Budi tiba-tiba terbangun. Ia melihat Siti tertidur di samping tempat tidur, masih memegang erat tangannya. Ia menggoyangkan tangan Siti dengan lembut. Siti langsung terbangun. "Butuh sesuatu? Ada yang sakit?" tanya Siti cemas. Wajahnya yang tirus tampak sangat lelah. Budi perlahan menggelengkan kepala. Ia mengumpulkan sisa tenaganya untuk mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya. "Siti, bisa tolong bantu aku duduk?" Siti segera menaikkan kepala ranjang dan menopang punggungnya dengan bantal. Dengan lembut seperti merawat anak kecil, ia menyeka keringat di dahi Budi. Budi menatap dalam-dalam mata istrinya. Dari pupil matanya yang sayu, terpancar cahaya hangat. "Siti," panggilnya. Suaranya serak, tapi setiap kata terdengar jelas. "Aku minta maaf. Selama 30 tahun ini, aku belum pernah sekalipun minta maaf padamu." Siti terdiam. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Selama puluhan tahun hidup bersama, ini adalah pertama kalinya ia mendengar permintaan maaf yang tulus dari mulut suaminya. "Jangan bicara begitu," kata Siti dengan suara tercekat. "Tidak. Biarkan aku bicara," potong Budi sambil terengah-engah. "Aku adalah pria yang jahat, egois, picik, dan serakah. Aku buta karena uang, menutupi ikatan suami istri dengan perhitungan. Aku telah membuatmu sangat menderita. Kamu telah memberikan seluruh masa mudamu untukku, tapi aku memperlakukanmu seperti orang asing." Budi berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dadanya naik turun dengan susah payah. "Aku tahu, sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Terima kasih, karena tidak meninggalkanku, karena memaafkan kejahatanku dengan lapang dada. Sebenarnya, di lubuk hatiku, aku selalu mencintaimu. Aku hanya terlalu bodoh." Air mata Siti tumpah ruah. Ia memeluk Budi, membenamkan wajahnya di dada suaminya, dan menangis terseduh-seduh. Semua kesedihan dan kepahitan yang terpendam meledak bersama isak tangisnya. "Aku tahu. Aku tahu. Aku juga sangat mencintaimu, Mas." Budi mengangkat tangannya yang gemetar dan membelai kepala istrinya. Kehangatan dari rambut istrinya yang memutih merambat melalui tangannya ke seluruh tubuhnya yang dingin. "Uang itu," bisik Budi. "Terserah kamu mau diapakan. Jangan berikan pada Dewi lagi, dia tidak pantas. Pakailah untuk masa tuamu, atau untuk apapun yang kamu inginkan. Anggap saja sebagai sedikit balas budiku padamu. Aku tidak butuh uang. Kamu sudah mengerti perasaanku, itu sudah cukup." Siti menatapnya melalui air mata. "Jangan khawatir, aku akan menggunakan uang itu di tempat yang paling berarti, untuk melakukan kebaikan atas namamu." Budi tersenyum. Senyum yang paling puas dan damai dalam hidupnya. Ia merasa ringan, seolah beban seberat 1000 ton telah terangkat. Ia akhirnya, meskipun di saat-saat terakhir hidupnya, menemukan kebahagiaan sejati. "Ya, aku percaya padamu. Aku percaya." Suaranya semakin mengecil dan hilang dalam keheningan. Matanya perlahan terpejam, dan tangannya yang membelai kepala istrinya jatuh tak berdaya. Budi Hartono telah berpulang ke pangkuan ilahi dalam pelukan cinta dan pengampunan dari istrinya. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama menyelinap melalui dedaunan, menandai dimulainya hari yang baru. Sebuah akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Pemakaman Budi Hartono berlangsung hikmat dan hangat. Siti mengurus semuanya dengan sempurna. Para tetangga, teman, dan rekan kerja banyak yang datang melayat. Semuanya memujinya sebagai istri yang bijaksana dan setia hingga akhir. Dewi juga hadir, mengenakan pakaian berkabung dan menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini, tidak ada yang merasakan kepura-puraan dalam tangisnya. Mungkin kematian kakaknya dan pelajaran dari kakak iparnya telah benar-benar menyadarkannya. Setelah pemakaman, Siti memanggil Dewi dan pengacara Iwan, yang telah membantu pembuatan surat wasiat Budi, ke rumah untuk menyelesaikan masalah harta. Suasana di ruang tamu tenang. Siti meletakkan buku tabungan berisi 5 miliar di atas meja. Dewi menatap bergantian buku tabungan itu dan kakak iparnya. Tatapannya penuh kehati-hatian. "Mbak, rencananya bagaimana?" tanya Dewi hati-hati. Siti menatap buku tabungan itu,
dan berkata perlahan, "Secara hukum, setengah dari uang ini adalah milikku, dan setengahnya lagi adalah warisan Mas Budi. Karena kami tidak punya anak dan orang tua kami sudah tiada, sebagai ahli waris lapis kedua, kamu juga berhak mendapatkan sebagian." Dewi buru-buru menggelengkan tangan. "Tidak, Mbak. Saya tidak pantas menerimanya. Mas Budi kan sudah berwasiat menyerahkan semuanya pada Mbak. Saya akan melepaskan hak waris saya. Mbak ambil saja semuanya." Pengacara Iwan juga mengangguk. "Benar, Bu. Saudari Dewi sudah menandatangani surat pelepasan hak waris. Sekarang semua uang ini adalah milik Ibu." Siti tersenyum. Ia menatap adik iparnya dengan tatapan lembut. Ia tahu Dewi telah benar-benar berubah. "Terima kasih, Dewi. Tapi aku juga sudah membuat keputusanku sendiri." Siti mengeluarkan map dokumen lain yang sudah ia siapkan. "Aku tidak akan menggunakan uang ini hanya untuk diriku sendiri. Aku punya uang pensiun, punya rumah, hidupku tidak butuh banyak uang. Aku telah memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal bernama Yayasan Peduli Pasien Kanker Budi Hartono, dengan seluruh uang 5 miliar ini." Dewi dan pengacara Iwan terperangah. 5 miliar rupiah. Harta yang begitu besar, dan Siti tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri, semuanya untuk amal. "Mbak. Serius?" tanya Dewi tergagap. "Serius." Siti mengangguk dengan mantap. "Mas Budi meninggal karena kanker yang ganas. Di hari-hari terakhirnya, ia sangat menderita. Aku ingin menggunakan uang yang ia kumpulkan seumur hidup untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya, pasien miskin yang tidak punya biaya berobat. Aku percaya, di alam sana, Mas Budi akan tersenyum dan bangga dengan ini. Inilah cara terbaik untuk membuat uangnya berarti, bukan menjadi benih pertengkaran dan perpecahan." Siti menatap foto almarhum suaminya yang terpajang di dinding. Di foto itu, Budi tersenyum lembut. Senyum yang tidak pernah ia lihat selama 30 tahun, dan baru ia lihat saat Budi menjelang ajal. Kewajiban orang hidup adalah menjaga nama baik orang yang sudah meninggal. Dia sudah pergi, semua dendam dan perhitungan juga telah hilang bersama angin. Aku hanya ingin menyimpan kenangan terindah tentangnya. Yayasan amal ini akan menjadi jembatan agar cintanya bisa terus menyebar selamanya." Dewi menangis dan berlari memeluk kakak iparnya. Mbak sungguh mulia. Aku benar-benar hormat. Aku juga berjanji, aku akan ikut mengelola yayasan ini dengan baik, agar tidak menyimpang dari niat baik Mas Budi dan Mbak." Pengacara Iwan juga terharu. Ia melepas kacamatanya dan menyeka air mata. Ia telah melihat banyak sekali sengketa harta yang penuh darah dan air mata, tapi baru kali ini ia melihat akhir yang begitu indah dan manusiawi. Siti menepuk-nepuk punggung Dewi. Hatinya terasa ringan seperti awan di langit. Ia menatap ke halaman. Tanaman yang ditanam Budi mulai bertunas. Hidup terus berjalan, dan ia tahu, dengan bekal cinta dan pengampunan yang ia berikan pada almarhum suaminya, ia akan menjalani sisa hidupnya dengan damai dan bahagia. Cerita hari ini berakhir di sini. Jika Anda merasa cerita ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan subscribe dan sukai channel pilihanmu.